Patung pena berukir patung kayu cendana. Berharga 100.000 yuan. Kamu memang sumo kan? Matamu mengalami benturan. Saat ini kamu benar-benar buta. Putra, sepertinya aku bisa melihat dengan jelas. Tuan, tolong tetaplah bertahan. Orang yang beruntung. Selamat, kamu buka warisan. Aku akan memberimu sepasang mata naga yang bisa lihat segalanya, menyerap aura spiritual dari harta karun, terus tingkatkan diri. Tadi bukan hanya delusi, aku benar-benar memiliki mata naga, ayah. Dokter anak raja. Anakku masih muda. Tolong pastikan dia selamat. Korneanya rusak parah. Benar-benar tidak ada cara. Xiaomo masih muda tapi buta. Apa yang harus saya lakukan? Ayah dan ibu, jangan khawatir. Saya bisa melihat. Benar-benar. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Kondisinya lebih baik. Cukup beristirahat. Saya akan sembuh sepenuhnya. Terima kasih, Dokter Wang. Iya, ingat bayar biaya obat ya. Oke, saya akan segera pergi. Lao Shut. Kami pinjam banyak utang luar negeri. Apa yang harus kita lakukan? Hai, masih ada beberapa hari lagi. Saya akan memikirkan solusi lain. Orang tua meminjam uang untuk pengobatanku. Sekarang aku punya mata dewa naga, ini cuma ambil kesempatan aja. Ayah dan ibu, saya akan pergi keluar sebentar. Jangan khawatir soal utang kalian. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Kamu baru saja pulih dari cedera. Dari mana dapat duit? Tinggal di rumah saja, jangan bergerak-gerak. Ya mau kecil. Kamu istirahat baik di rumah ya. Istirahat dengan bantuan energi yang terwariskan. Saya hampir sembuh sepenuhnya dan fisiknya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak apa-apa, tunggu saja di rumah, ada kabar baik untukmu. Kakak kecil, apa yang kamu lihat? Pilih saja, harganya bisa dinegosiasikan. Tempat pensil Rosewood senilai 100.000. Wah, luar biasa. Tempat pensil ini bernilai 10.000 dengan mata naga ini. Ini sulit sekali untuk tidak menjadi kaya. Bos, tempat pensil ini berapa? Wah, kamu punya mata tajam. Ini aku dapat dari desa. Ini katanya pusaka keluarga. Baiklah, jangan buat cerita lagi. Katakan saja harga yang kamu inginkan. Hehe, 20.000 yuan. Ini bukan cara mencuri uang, hanya sebuah kalem gelap. Ada 2.000. Berapa harganya? Cukup 2.000 saja. Kalau tidak, sudahlah, kamu potong harga sampai 0. Lalu, apakah Anda akan menjualnya? Baiklah, 2.000 aja. 2.000. Hari ini saya belum buka toko, anggap saja sebagai keberuntungan. Saya sedang butuh uang segera. Harus segera cari cara jualnya. Pak, kamu terima barang di sini? Tentu saja saya menerima. Barang apa itu? Coba lihat sebentar. Lihatlah ini. Ini benar-benar barang yang bagus. Bahan yang digunakan, teknik ukiran yang digunakan. Ini pastinya Gucci ukir sandalwood kerajaan. Ini yang kamu temukan ya. Baru dapat dari kios itu. Bapak Ibu, apa nama Bapak Ibu? Tak menyangka usiamu sudah punya keahlian melihat ini. Benar-benar luar biasa. Saya bernama Shu, hanya karena keberuntungan. Bos, berapa hargamu untuk barang ini? Harga pulpen holder sekitar 100.000. Aku kasih 100.000 gimana? Boleh, sesuai dengan yang kamu katakan. Sama nilai dari mata naga suci. Ya, memang begitu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Namaku Zhang Jiaxin. Pak Shu, ada barang bagus nanti jangan lupa datang ke tempatku. Harganya pasti pas. Semua temanku sudah aku pinjami. Hanya tersisa 30.000 yuan lagi. Saudara yang selalu akrab. Saat menemui masalah, semua menghilang tak terlihat lagi. Ayah dan ibu, berapa hutangku di rumah sakit? Mo sudah kembali. Kenapa kamu bertanya hal ini? Tenang, ayah ibu masih punya tabungan, kita bisa membayar, kita bisa... Ya Mo. Kamu baru bekerja belum lama. Kamu dirawat lama banget. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Orang tua kita bisa selesaikan ini. Jangan khawatir. Di sini ada 100.000 yuan. Cukupkah? Mo, dari mana kamu dapat ini? Uang sebanyak ini? Ini barang langka aku temukan di pasar. Barang bagus cuma 200, dijual lagi seharga 100.000 yuan. Kapan kamu mulai paham barang antik? Jangan sampai tertipu. Ayah bukan sedang membahas hal ini. Intinya 100.000 yuan itu cukup. Kita akan membayar hutang. Ini. Masih sedikit lagi. Kami ini totalnya sudah berhutang 150.000 yuan. Paling lambat besok harus dibayar. Kalau tidak, orang akan datang. Baik, saya paham. Uang bukan masalah. Sepertinya besok harus ke kota antik. Terus cari peluang untuk menghasilkan uang. Baiklah, Xiaomo sudah hebat. Aku akan beli beberapa makanan. Nanti malam kita makan enak-enak. Baik.
Botol keramik Ming bernilai 1 juta yuan. Bos, bagaimana Anda menjualnya? 30.000? 30.000? Harga ini terlalu mahal, lebih murah saja. Minimal 25.000. Di saku saya hanya ada 20.000. Kalau bisa, bisa. Kalau tidak, tidak. Ah, baiklah, baiklah. Uangnya sudah kuberikan, ambil saja. Hei. Ah, ini. Apakah ini? Benda langka di antara harta karun. Aku. Memang sangat kuat, kau. Sekarang aku penuh tenaga loh. Luka lamaku sudah sembuh total. Kenapa semua ini hilang? Sayang sekali. Aku hanya bisa menyerap ki sekarang. Sepertinya harus tunggu Shenlong diperkuat lagi. Aku bisa serap ki dan latih. Memang hebat. Nona Chang. Ada apa? Ada apa? Muka cemberut. Tidak ada yang terlalu serius. Toko barang antik di jalan sebelah baru dapat barang super mewah nih. Dan juga mempromosikannya dengan sangat gencar. Toko ini belum punya barang mewah. Tentu saja, momentumnya sudah tertinggal olehnya. Selama beberapa hari ini selain Anda, tidak ada pelanggan lain yang datang. Saya kira ada apa sebenarnya? Lihatlah saya. Wow, sungguh luar biasa, Tuan Shu. Ini dari pasar barang antik lagi? Ini bunga asli Mingqing. Yah, warna glasurnya asli, kualitas bodinya juga baik. Ini barang pertengahan Ming. Kalau begitu, silakan beri tawaran, kami terima. Harga pasar sekarang sekitar 100 juta. Kamu yakin jual ini padaku? Ini benar-benar barang yang bagus. Cukup berikan harga yang sesuai saja. Bagus ini. Selesai masalahnya, ini benar-benar kebutuhan mendesak saya. Dengan barang ini adalah, saya juga akan mempromosikannya dengan baik. Baiklah, begini saja. Saya akan menerima 12 juta. Xiao Xin, tunggu sebentar. Aku memberimu barang bagus. Pasti Anda akan terkejut. Lihatlah barang ini. Ini adalah piala bonggol 8 penyanyi. Benar sekali. Ini retakan khas Kekiln. Tidak ada kesalahan. Sangat indah. Ayah, Anda bahkan berhasil menemukan ini. Barang seperti ini. Itu. Aku memang kurang tahu darimu, tapi ayahku memang beruntung. Bapak ini sangat terburu-buru membutuhkan uang. Coba lihat berapa harga barang ini, kita harus membelinya. Jangan jatuh ke tangan orang lain. Sekarang kita tekan aksi toko antik sebelah. Ini barang langka yang luar biasa. Harga pasar sekarang minimal 200 juta. Tapi aku sudah putuskan menerima porselen biru Tuan Su. Nak, dengarkan kata-kataku saja. Barang Goyao ini sangat langka. Kamu cepatlah mengambil uangnya. Saudara muda ini, maaf sekali. Kami beli cangkir Goyao Bafang ini. Aku tak punya uang untuk barangmu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Cangkir Bafang dengan lagu-lagu yang beragam. Produk asli dipadu tiruan. Rupanya begitu. Ternyata itu asli palsu. Wah, mereka nggak sadar ya, Tuan Wang. Tunggu sebentar, uangnya akan segera saya bawa. Ya, tidak masalah. Ini adalah 20 juta. Saya sudah menerima barang tersebut. Baik, tidak ada masalah. Tunggu sebentar. Cangkir ini ada pertanyaan, siapa Anda? Kamu pikir bosku terima barangku? Saya tidak akan menerima sampah Anda. Kamu cuma mau fitnah aku ya, Tuan ini. Ini kebebasan toko kami. Barang Anda cari di tempat lain. Pertama-tama, saya setuju harga dengan Nona Zhang. Aku tak pergi ke tempat lain. Aku tak biarkanmu jual barang palsu. Terakhir, barang Anda. Jika tidak ada masalah, kenapa Anda terburu-buru? Saya sedang terburu-buru membutuhkan uang. Kalau begitu, ceritakan saja. Ada masalah apa dengan barang ini? Tuan Shu, mohon Anda jelaskan dengan jelas. Lihat dengan kaca pembesar ya, sambungan dasar botol dan gelas. Sudah terlihat kan, terdapat retakan yang jelas. Retakan es berbeda dari porselen. Pak Zhang, kamu salah lihat karena dia setengah benar setengah palsu. Bagian atasnya memang benar-benar porselen keju. Seharusnya disebut sebagai potongan porselen. Lalu kami membuat beberapa bagian baru. Kami menjahitnya kembali bersama. Sungguh sangat beruntung. Hampir 2 juta hilang sia-sia. Dari mana anak nakal itu datang? Yang kamu bilang palsu. Memang palsu. Siapa dirimu? Saya masih belum mau menjualnya. Anda benar-benar menyia-nyiakan waktu. Terima kasih Tuan Su, telah membantu saya. Anakku, ini salah ayah. Lihat barang bagus, beli cepat. Hampir menimbulkan kesalahan besar. Pak Zhang, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Teknik pemalsuan ini sangat jarang terjadi. Tidak terlihat juga wajar. Sungguh menyesal. Tuan Shu, saya salah paham. 2 juta untuk vas keramikmu. Uang ekstra itu ucapan terima kasih. Ayah saya benar-benar berkata tepat. Uang ini untuk Anda. Terima kasih Nona Zhang. Saya lebih tua dari Tuan Shu. Sebut saja saya Jiaxin saja. Nanti saya masih ada pertanyaan antik.
Saya mau tanya Tuan Su. Tidak pantas saya meminta itu. Aku akan bicara terus terang. Yah, tidak apa-apa. Saya akan pergi dulu. Yah, baiklah. Semoga Anda hati-hati. Aduh. Jangan dibuka lagi. Rumah kita udah kosong, bro. Semua sudah saya berikan padamu. Apa yang sedang terjadi? Ayah, ada yang mau meruntuhkan rumah kami. Kamu sudah kembali, Xiao Mo. Mereka datang untuk menagih utang. Aku sudah memberikan semua uang mereka. Masih kurang 30.000. Mereka terus-menerus menggeledah rumah kami. Anak muda. Kau anak mereka berdua. Menurut mereka, kau punya banyak uang. Cepat keluarkan uangnya. Baiklah. Baiklah. Ini. Benar-benar Anda banyak uang. Aku kira mereka menipuku. Saudara-saudara, tinggalkan saja. Tunggu dulu. Bagaimana? Kau masih mau urus makan kami? Uangku sudah aku bayar. Namun, kau membuat rumahku seperti ini. Apakah seharusnya aku mendapat penjelasan? Kau kecil. Kau tak tahu siapa aku, kan? Berani-beraninya kau mengajakku berdebat. Apa yang kau lakukan? Cepatlah, biarkan mereka pergi. Aku tidak peduli siapa dirimu. Minta maaf pada orang tuaku, lalu bersihkan rumah kami dengan rapi. Kalau begitu jangan pergi hari ini. Keluar dari sini. Hahaha. Saudara-saudara, inilah lelucon terlucu yang pernah ku dengar. Kalau begitu kami tidak pergi. Hari ini kita tidur di sini. Bagaimana? Masih mau tidur? Kawan. Kakak, kami salah. Kami akan segera membersihkan semuanya. Baiklah. Cepat pergi. Jangan lihat aku lagi. Kalian, iya, kami akan segera pergi. Kakak tua. Kenapa kalian datang? Ini seperti ini? Mo kecil. Kakekmu sudah tua. Ingin rumah. Bagus. Aku mau robohkan rumah lama desa. Bangun rumah. Biaya pembangunannya harus saya dan kakak tua lah ikut bantu bayar bareng. Biaya bangunan dibagi rata. Jadi rumah ini juga punya kita. Kamu sangat kecil ya. Dan awalnya kalian bisa tinggal di kota. Bisa memiliki rumah seperti sekarang. Kakek dan aku telah berusaha keras. Kamu tinggal di kota dengan keluargamu. Aku merawat kakek di desa bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, kalian tidak peduli pada orang tua. Selama bertahun-tahun ini, kalian tidak menghormati orang tua. Sekarang kita akan membangun rumah. Rumah ini jadi milikku sepenuhnya. Semua milikku. Pak Cuk. Aku ingat 2 tahun lalu untukku. Kakak sepupuku itu sedang bersekolah. Kami meminjam uang dari keluarga kami. Kau mengutangi kami 10.000 yuan. Sampai sekarang, kau masih terlambat. Masih belum membayar 6.000 yuan. Sekarang ngomong apa soal kebaikanmu dulu? Kenapa rumah kami nggak pernah bantu kalian? Sekarang kalian bicara soal membangun rumah. Jangan omong-omong hal lain. Oke, kakek mau rumah bagus. Tidak masalah, tapi aku kasih uang padamu. Kakek bisa tinggal rumah bagus. Uang itu tidak mungkin diberikan padamu. Villa di kawasan villa dekat sungai. Saat ini baru 5 juta. Ini tepat untuk diinvestasikan. Shumo, apa maksudmu? Paman, apa maksudku? Apakah kamu tidak mengerti? Kakek ingin rumah yang lebih bagus. Tentu saja tidak ada masalah. Aku akan membeli sebuah villa. Aku bawa kakek tinggal bareng kita. Tapi aku beri uang padamu. Tidak mungkin aku membeli villa. Apakah kamu punya uang itu? Jangan pikir aku tidak tahu. Beberapa hari lalu ayahmu meminjam uang kalau aku membelinya dalam sebulan. Oke, mulai sekarang kita benar-benar berpisah. Dan kembalikan uang yang belum dibayar. Aku kembalikan semua uang keluargaku. Jika aku tidak membeli itu, aku ganti rugi uangmu. Baik, itu kata-katamu. Nanti jangan sampai menyesal. Baiklah, saudaraku. Kau memiliki putra yang baik. Dengan segera nenekmu. Mari tinggal di sini saja. Semua yang kubilang tadi bisa terwujud. Anak laki-laki yang nakal. Semua salahku. Tidak mendidiknya dengan baik. Sebuah villa kecil untukmu. Tapi itu jutaan loh. Dapatkah kau menghasilkan begitu banyak uang dalam 1 bulan? Tenanglah. Tinggalkan semuanya pada diriku. Lihat jalan Batu Giok sekarang. Aku punya penglihatan super. Kenapa tidak menghasilkan banyak uang? Mungkin besok kita beli villa. Aduh, Batu Giok asli di sini. Benar-benar banyak sekali. Batuan giok hitam yang asli, batuan langka. Ternyata, batuan giok hitam ini memang jarang sekali ditemukan. Bukankah ini adalah Sumo? Sumo, kamu juga di sini? Wah, kamu juga main judi batu. Kamu yang punya toko antik ya? Kamu juga ikut bermain judi batu? Antik batu giok tak terpisahkan. Tidak tahu, maukah kamu bantu aku pilihkan beberapa? Tidak akan untung besar, namun pasti tidak akan membuatmu rugi. Baiklah. Jangan lihat laki limbah seperti ini. Ini semua sisa orang lain. Lihatlah kulit luarnya. Meski sudah menghasilkan batu giok, kualitasnya sangat rendah. Tak disangka, kamu benar-benar tahu banyak tentang ini. Namun demikian, saya lebih percaya insting saya. Baik, cuma sekali rugi. Ada Ini memang bagus. batu giok langka tipe S. Sumo, lihat batu ini.
Tidak ada retakan di bawah cahaya. Peluang dapatkan jade itu. Kemungkinannya benar-benar sangat besar. Hei, Shimo. Atau mendengar. Aku ingin memberitahumu. Ini pengalamanku yang berharga bertahun-tahun. Aku tak mau ajari mereka. Aku sudah mendengar, namun batu ini hanyalah limbah. Tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin? Aku tetap bisa melihat dengan jelas. Bagaimana mungkin batu ini menjadi limbah? Jangan percaya. Kalau mau, belilah saja. Beli saja. Saya yakin dengan penilaian saya. Ini cukup bagus, warnanya meriah. Kamu benar-benar anggap ini pasar ya? Cuma lihat sekilas dan langsung membeli. Kamu datang buat bayar bos. Tenanglah. Aku pasti akan mendapat keuntungan. Terserah padamu. Aku sudah berusaha menasihatimu. Kamu sendiri yang tidak mau mendengarkan. Nanti jangan marah padaku. Baiklah, itu saja. Cek berapa banyak uangnya. Semoga apa yang kamu katakan benar. Totalnya Rp50.000. Baiklah, ayo. Kamu mau jelaskan di sini? Kami punya ahli dan peralatan. Baiklah, mari kita mulai. Di depan Anda bisa langsung menuju ke sana. Bos. Anda yakin itu adalah batu-batu ini? Ya, ada apa? Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, tidak ada bagus di batu ini. Lihatlah, sang guru dan seperti yang saya katakan. Tidak apa-apa, teruskan saja. Batu ini kok bisa hijau sih? Bahkan jika ada kualitasnya sangat rendah, berubah menjadi hijau, meningkat nilai jualnya. Ini jade es super berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin batu jelek ini juga hasilkan J? Masih jade jenis es sungguh luar biasa. Pemuda ini benar-benar sangat tersembunyi. Sepertinya keberuntungan saya cukup baik. Terkadang memang sangat bergantung pada keberuntungan. Kualitas saya tidak kalah dari Anda, guru. Sekarang coba potong ini. Baik, bagian ini tampak sangat menarik. Kacis, batu itu sudah hancur. Tidak ada apapun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lihatlah. Kalau aku mendengarkanmu, aku yang akan kehilangan uang. Aku hanya tidak serius saja. Kamu baru saja beruntung. Kau bisa dapatkan JD juga nanti. Mari lanjutkan. Harga naik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua harga kamu melonjak tajam. Aku beli satu, tidak ada apa-apa. Ada yang 100% pengiriman, kamu pasti ahli taruhan batu. Aku bahkan berhasil bertemu dengannya. Pemandangan yang begitu menegangkan. Kita harus berkenalan dengan para ahli. Oh, kamu bukan pemula. Kamu berpura-pura banget loh. Kamu berpura-pura lemah ya. Beruntung sekali. Tak menyangka kau ahli barang antik. Batu judi masih begitu hebatnya. Kamu semakin membuatku penasaran. Bos, batu kiok ini dijual. Aku menawarkan 2 juta. Ah, tidak. Kami tidak menjualnya. Maaf untuk semua. Batu ini masih kita gunakan sendiri. Ayo pergi. Aku belum bilang tidak jualnya. Aku yang membeli. Kenapa kamu menawarkan harga berapa? Tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku yang menawarkan 3,5 juta. Sebulan. Baiklah, batu giok ini. Batu giok ini punya energi spiritual, rasa sejuk dan segar, sangat menyegarkan. Rasanya bisa serap 2 kali lagi. Energi gaib seperti ini, kemampuan mata dewa akan terbuka. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Lututmu sakit ya? Terima kasih. Cek 3,5 juta. Simpanlah dengan baik. Ya, saya memiliki perusahaan perhiasan. Kamu mau kerja di perusahaanku? Hanya bertugas membeli asli. Ya, aku sudah terbiasa dengan kebebasan. Tak apa-apa, biarkan saja. Baiklah. Tapi nanti kalau kamu kesulitan, kamu bisa selalu menghubungi aku. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Pergi. Aduh, kini aku punya banyak uang. Aku beli rumah buat kakekku. Lihat, ada apa lagi, Paman? Ya, Papa Su, inilah rumah yang ingin kamu lihat. Dengan fasilitas lengkap, bisa pindah kapan saja. bagaimana nenek? Nenek, jika kamu suka mari kita langsung membelinya. Ya, nyonya ini, berapa harga total dari villa ini? Totalnya 5 juta. Apa? Sangat mahal. Kamu sudah mendengar harga ini juga. Jangan pura-pura kaya lagi. Jarak waktu untuk perjanjian taruhan kita masih ada 3 minggu lagi. Aku tahu kamu ingin mundur. Tidak perlu begitu. Dengan semacam ini, aku kira kamu benar-benar mampu membelinya. Chuan Shu, kamu nggak beli rumah ini ya? Jika anggaran Anda tidak cukup, kami bisa membantu Anda mengurus pinjaman. Jangan percaya pada omong kosongnya. Aku mampu membelinya. Mari kita bayar dengan kartu kredit. Bayar secara penuh. Baik, Tuan. Saya akan mengurus prosedur Anda sekarang. Sekarang kami sudah melakukan pembayaran. Dia tidak mungkin punya 5 juta. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tuan Su memang telah membayar lunas. Tuan, inilah kunci Anda. Nanti sertifikat properti dikirim. Nanti suratnya akan diantar. Terima kasih banyak. Tidak masalah, ini tugasku. Bagaimana kabar Paman? Mangan, saya sudah membeli villa itu. Kamu harus tepati janji taruhanmu. Ya, janji taruhan apa itu? Itu hanya omong kosong belaka. Lagi pula, kita tetap kerabat. Sekarang baru tahu, aku kerabatmu. Dulu kamu selalu mengambil keuntungan. Kenapa tidak bilang saja? Paman yang salah.
Paman meminta maaf padamu. Kakak sepupumu akan segera menikah. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Cara seperti ini. Kalau begitu, Paman sudah menyadari kesalahanmu sebelumnya. Aku masih berutang pada kalian. Bisakah kita melambat sejenak? Paman sebenarnya tidak punya uang lagi. Itu tidak mungkin. Hari ini kamu harus keluarkan uangnya. Kalau begitu tunggu di pengadilan, kakak. Aku selalu berterima kasih padamu. Kamu terlalu serakah ya. Uang ini harus kamu keluarkan. Kita masing-masing jalan sendiri mulai sekarang. Kamu. Ayah, nenek, kalian tinggal di sini dulu aja. Aku akan bilang ke ibu nanti. Hubungi perusahaan pindahan untuk pindah bersama. Baik. Hei Jiaxin, ada apa? Ada apa? Kami adakan acara hari ini. Tolong kamu menjadi penilai barang antik. Bagaimana menurutmu? Penilaian barang antik amal. Kenapa tiba-tiba kamu teringat mengadakan kegiatan ini? Ini juga promosi toko kita. Apakah kamu benar-benar akan datang? Ini. 100.000. Oke, malam ini saya pasti datang. Mungkin saja ada kegiatan pemeriksaan barang berharga. Masih bisa ketemu harta berharga. Bahkan jika kita tidak mampu membelinya, bisa serap Qi untuk naik level. Yang mata naga suci saya. Wah, Jiaxin, kamu benar-benar berbuat besar ya. Apakah itu untuk promosi? Tentu saja semakin besar semakin baik. Aku undang ahli terkenal. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bukankah sudah saya katakan padamu, pemeriksaan barang berharga? Saya percaya padamu. Sungguh kagum denganmu. Hanya tahu minta uang setiap hari. Uang sedikit pun membuat pahlawan kesulitan. Nah, kapan kita mulai selanjutnya? Tunggu sebentar lagi. Sekarang kita akan segera mulai. Selamat datang di acara kami. Kami cek barang. Lihatlah, apakah ini barang asli kalian? Atau hanya kerajinan? Mari kita saling berbagi dan belajar. Jika ingin jual beli barang berharga, Kongres hari ini platform bagus. Jadi, selanjutnya, siapa mau lihat barang antik, silakan membawa barang Anda untuk diperiksa. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Hanya kami berdua. Dan masih ada seorang pakar lainnya. Kira-kira ada sesuatu yang belum terjadi? Nona Zhang, saya terlambat. Maaf. Silakan duduk, tidak terlalu terlambat. Pak Ma, silakan duduk. Ini Pak Ma Wen Liang, pakar koleksi. Siapapun bisa tanya Master Ma. Pak Ma, tolong lihat saya. Barang ini. Wanita keramik biru ini bagus. Ini sesuai semua ciri bunga Mingqing. Tapi ini akhir dinasti Ming. Harganya beda dari awal. Jadi memang bagus. Ini barang langka yang berharga. Terima kasih Master Ma. Mangkuk porselen biru putih tiruan, berharga 50 yuan. Tunggu sebentar Pak Tua. Ini barang Anda ini sepertinya ada masalah kecil. Seharusnya ini adalah barang palsu. Kamu masih muda sekali. Apa yang sedang kamu katakan? Master Ma bilang ini asli. Apakah kamu tidak mendengar? Master Ma, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini teman saya, Xumo. Dia ahli penilaian barang antik. Dia bantu selamatkan uangku. Itu jauh dari Master Ma. Kau omong kosong di sini muda. Bagaimana dengan barangku ini? Mungkin ini barang palsu. Coba tunjukkan buktinya. Pemuda. Jangan sombong tanpa alasan. Kalau kamu bisa jelaskan sedikit, aku berikanmu 3 juta sebagai biaya kuliah. Tapi kalau tidak, Miss Jiang akan mengantarmu keluar. Pertukaran akademik memang begitu. Kenapa harus terlalu serius? Karena itu aku akan berbicara dengan jelas saja. Bahan keramik bunga King ini warnanya sama seperti bunga Ming biasa. Namun hal yang paling penting adalah tanda tangan dan dasar keramik ini, dan ada satu detail kecil di sini, dan apa yang menulis karakter ini? Pena bulu baja. Benar, tanda tangan ini pena keras. Bantalan tipis, tidak ada bekas jelas. Tuan Ma melihat bahannya dan prosesnya. Orang yang memalsukan ini sangat terampil. Setiap detail kecil seperti ini, saat sungguh luar biasa. Ternyata dia hanya bersikap sederhana saja. Ini dia, sosok master sejati. Ya, aku ingin membiarkannya melihatnya. Apakah barang baruku ini asli? Xumo, kan generasi muda mengalahkan generasi lama. Angin kencang akan menghanyutkanku. Muda tapi punya pandangan dan keberanian. Sungguh mengagumkan, sungguh langka sekali. Di mana Lao Miao sangat memujimu. Aku hanya banyak membaca. Pak Tua, bicara yang benar-benar dilakukan. Saya beri Anda 300.000 yuan. Baiklah. Terima kasih, Pak Ma. Hei, para pembeli, jangan khawatir. Tunggu saja dan antri dengan tenang. Satu persatu. Tuan Shu, coba lihat barang ini untuk saya. Candy perunggu zaman dahulu. Energi Swanci sangat kuat. Energi Swanci yang begitu kuat. Rasanya aku akan segera break. Pertama kali lihat barang antik ini. Energi Swanci yang begitu kuat. Ini mungkin peninggalan kuno. Saya harus membelinya. Dari mana asal barang ini? Ini digali kakekku dari tanah. Apa gunanya?
Karena ini penilaian barang untuk amal. Tentu saja aku tidak bohong padamu. Barang ini benar-benar sangat langka. Saya mau beli ini secara pribadi. Buka harga ya? Benar. Aku juga nggak tahu harganya. Bagaimana kalau seperti ini? Silakan Anda lihat dan berikan penilaian. Lagi pula, aku juga tidak mengerti. Kamu benar-benar begitu. Nanti jangan sentuh barang antik lagi. Kamu pasti akan ditipu. Melihat kamu begitu jujur, aku akan mengeluarkan 200.000 barang ini sudah kubeli. Bagaimana menurutmu? 200.000 itu banyak sekali. Terima kasih banyak. Bagus. 200.000 sudah siap. Aku akan segera mengantarkan uangnya padamu. Yasin, kamu ambil dulu 200.000 uang dari saudara kecil ini. Aku akan mengembalikan uangnya nanti. Bawa ini ke bank, ambil uang. Terima kasih banyak, Master Su. Wah, Barang bagus banyak di acara ini. Mata nagaku meningkat banyak. Diperkirakan segera kembali mendapatkan kekuatan baru. Xu Xiaoyao, senang bertemu denganmu. Nanti kita ngobrol bareng lagi ya. Tidak perlu itu. Tidak apa-apa. Nanti aku banyak belajar dari kamu. Tuan Ma, ini adalah biaya penilaian Anda. Terima kasih banyak, Nona Zhang. Terima kasih banyak hari ini. Anda telah mengundang saya untuk datang. Saya sudah mengenal Shumo. Orang seperti ini memang luar biasa. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Tuan Ma, silakan menikmati jalan Anda. Hari ini benar-benar beruntung bagi Anda. Ini bahkan bisa bikin kamu untung. Uang ini, bisakah tukar lebih banyak barang antik? Mengingat bahwa Anda telah banyak membantu dalam situasi saya, apa yang Anda sukai, pilih saja sesuai selera Anda. Tidak bisa mengambil terlalu banyak. Tenang, tenang. Tidak akan mengambil lebih banyak. Ini benda mistis terkuat. Ini paling bagus di rumah. Kamu sangat pandai memilih ya. Kamu hanya memilih yang terbaik untukku. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jika butuh bantuan, datang saja padaku. Ada apa dengan ibumu? Ini juga anak dari pamanmu, kakak sepupumu. Kintian, kamu baru dapat uang ya? Aku juga ikut cari kerja. Saat orang tuanya berhutang, paman dan sepupuku sering bantu kami. Sekarang aku harus membalas budi. Itu wajar. Aku bawa kamu besok. Aku janji kamu dapat untung besar. Terima kasih, kakek. Baiklah. Hari ini jangan pergi. Malam ini Bibi buatkanmu makanan enak. Terima kasih, Bibi. Kakek, kamu dapat uang? Apa tujuan kita di Yunan? Di sini, uang lebih cepat didapat. Ikutilah aku. Tentu saja. Jadi kita mau ke mana sekarang? Pertama-tama, cari teman dulu. Ke pasar batu giok. Batu giok mentah itu batu judi. Benar sekali. Aku pernah mendengar tentang itu. Banyak-banyak orang hanya karena mendapatkan kekayaan dalam semalam. Namun, aku juga mendengar bahwa banyak orang bangkrut total. Lalu, mereka melompat dari gedung. Tenang saja, ini aman. Aku tidak punya apa-apa. Tentu saja aku tidak akan melompat. Yang aku khawatirkan hanyalah sepupuku. Katakanlah bahwa aku untuk menghasilkan uang. Dia janji bahwa aku dapat uang. Lalu kau menghabiskan semua uangmu. Aduh, jangan bicara lagi. Naik mobil. Baik. Boskin, saya Sumo. Saya datang lewat perkenalan Zhang Jiaxin. Bapak Zhang sudah memberitahu saya, Anda ingin membeli saya. Pabrik kecil ini kan benar. Setelah banyak mencari tahu, saya tahu bahwa Anda berencana menjualnya. Pabrik kecil ini. Aku butuh pabrik kecil buat olah. Tempat ini sangat cocok untuk saya. Bos Shu, silakan masuk. Ayo ngobrol santai di dalam. Baiklah, baiklah. Bos Chin, saya akan langsung mengatakan berapa harga pabrikmu. Meski bisnis saya tidak terlalu baik, peralatan dan teknisi lengkap. Setelah Anda mengambil alih dari saya, Anda bisa langsung mulai berproduksi. Aku paham. Salah satu alasan pabrikmu, Bos Shu begitu percaya pada saya. Kita mulai dengan 20 juta. Aku percaya Tuan Su bekerja. Baris ini adalah uang ini pasti tidak kurang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ini agak melampaui anggaran saya. Tidak banyak. Tunggu, aku punya berbagai peralatan di sini. 20 juta. Memang tidak. Bos Jian cuma 2 juta setelah membeli pabrik Anda. Tolong beri saya dana awal. Saya juga masih harus membeli barang. Baiklah. Baiklah, kenapa harus begitu lama? Anda datang sendiri ke saya. Beginilah, saya kurangi 30 juta buat kamu. 170 bisa beli. Anda bisa lebih sedikit lagi, tidak masalah. Pak, uang 100 juta ini. Saya masih ingat Pak Zhang. Aku masih berutang 1 juta. Tuan Shu memiliki banyak keahlian. Kamu pasti punya banyak uang. Kepala Zhang sudah lama mengatakan padaku, kemampuanmu 1 juta yuan itu bagi dirimu dan itu bukan masalah besar. Bos Kian tidak lagi memberikan dukungan. Baik, pabrik ini nanti jadi milikmu. Ini akan jadi milikmu. Semoga bisnismu semakin maju. Bos Kian, silakan pergi dengan tenang. Kabiok. Kau beli satu saja. Apa tujuan pabrik yang hampir bangkrut? Bukankah kamu ingin bekerja? Kau membelinya agar bisa menjadi bos. Sebenarnya, aku masih berhutang. Nanti aku ke pasar batu giok. Kakak sepupu. Kamu begitu baik padaku. Kamu mau tanggung utangku 1 juta? Baiklah, aku juga punya rencana. Bukan hanya untukmu saja. Ayo, ayo kita pergi. Kakak sepupu batu ini. Semuanya sama panjangnya. Bagaimana cara memilihnya? Tidak ada yang menyuruhmu untuk memilih. Tunggu saja sampai uang diterima. Kakak sepupu, kau juga bisa mengajarkan. Aku akan mencoba. Biarkan aku belajar. Ini juga merupakan satu kemampuan, bukan? Kau itu
Cukup belajar mengelola tempat dengan baik. Oh, Benteng hijau milik Kaisar bernilai 2 juta. pemilik. Berapa harga batu asli ini? Batunya seharga 20. Kamu yang tanggung jawab hasilnya. Baik. Sudahlah, begitu saja. Aku akan memberimu uang. Hei, kakak 20.000 hilang begitu saja. Jangan lupa, kamu masih punya utang. Kalau semua uang itu kita habiskan. Semuanya akhir. Batu-batu giok di dalamnya. Ya dapat menghasilkan 20 juta rupiah. Kamu yakin dapat untung 200 juta kalau tidak ada apa-apa di dalamnya. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kenapa kamu banyak bicara? Dulu saat aku masih di sekolah, kamu pasti tidak tahu. Baiklah, diam saja. Jangan bicara lagi. Ini kakak sepupu. Ayo pergi. Batu ini berkualitas tinggi. Nilai batu giok ini 60 juta. Pemilik batu ini, bagaimana cara jualnya? 50.000. Ini terlalu mahal kan? Kamu lebih murah saja. Jual lebih banyak lagi. 2.000 saja. Jadi 80.000. Baiklah, 80.000 itu 80.000 saja. Hanya 2 keping ini saja. Pindai kode QR. 80.000. Ayo pergi. Kakak sepupu. Kamu beli itu cuma 300.000 batu-batu ini. Bagaimana kalau kita rugi? Jangan lihat belinya banyak banget. Batu ini benar-benar hanya sekali kalah. Sekali menang besar. Sekali menghancurkan kain kafan. 30.000. 30.000 tidak ada sisa sama sekali. Masih tertinggal 100.000. Aku bahkan berpikir pun sudah takut. Kamu tidak bisa bicara baik. Katakan bahwa kamu mendapat keuntungan besar. Tentu aku ingin sepupuku untung besar. Namun, baiklah. Sudah beli juga. Kalau sampai rugi, aku akan bekerja untuk membayarkan utangmu. Baiklah, tidak perlu kamu lihat lagi. Apakah aku benar-benar untung atau rugi? Ayo pergi. Kita ajak beberapa orang bantu angkat batu asli ke bawah. Kamu tukang jelasin di sini ya? Ya bos, namaku Likian. Aku yang bertugas mengurus makanan sehari-hari. 2 guru ini, mereka hanya ikut kerja bersama. Belajarlah. Baik, ayo pecahkan semua batu ini. Baiklah. Bos, bagaimana kita memulai pemotongan? Gak masalah, manapun sama. Gak masalah, manapun sama aja. Baiklah. Astaga. Kaca kuning minyak ayam. Mutiara kuning yang begitu indah, sungguh jarang sekali ditemukan. Pak, ini yang Anda beli? Kok cuma 20.000? Aku masih mengeluh soal dia. Uang banyak buat batu jelek. Setidaknya bernilai puluhan juta rupiah. Tidak, ini benar-benar asli. Bukan, ini sungguh asli. Puluhan juta rupiah. Paman, Anda benar-benar hebat. Batu ini sangat berharga. Saya juga sangat mengagumi Anda. Ini baru permulaan saja. Tuan Lee, lanjutkan memotong. Tidak masalah. Wow, Semua ini adalah jade berkualitas tinggi. Semuanya sudah terbuka dan harganya cuma 30.000 rupiah. Kak, kita bersaing. Lebih cepat daripada mencuri bank. Benar sekali, ini hanya sedikit saja. Nanti akan banyak adegan seperti ini. Kak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, kan? Tenaga spiritual yang sangat besar. Rasanya mataku sedikit terasa penuh. Ini hampir batas terobosan. Aku harus kembali cari tempat tenang. Tidak apa-apa. Tadi aku pusing, Tuan Lee. Potong ini, ambil bagian itu dan berikan padaku. Yang lain, jadi bahan kalian. Dulu bagaimana caranya, sekarang cukup lakukan seperti ini. Ya, Pali. Panggil kepala pabrik ke ruang rapat. Aku akan menyampaikan beberapa kata saja. Baik, aku akan segera memanggil mereka. Mereka sudah datang. Halo semuanya, Bos Kian sudah berkata, kalian sudah tahu kan, sekarang aku bos baru kalian untuk merayakan kedatanganku. Semua orang dapat gaji tambahan 3.000. Terima kasih Pak. Siapa pemimpinnya? Mari saya perkenalkan diri. Lapor pada Pak. Nama saya Zhao Huimin. Saya desainer dan pengukir batu giok bertanggung jawab kustomisasi produk akhir. Saya memiliki 2 murid. Direktur utama kerabat bos lama. Dia ikut bos sebelumnya juga. Saya potong batu. Dia punya 2 atau 3 murid. aku staf keuangan, sudah lama bekerja. Ya, sangat baik. Bagaimana dengan kalian? Kerja baik terus di sini ya. Kerja di sini pasti untung banyak. Ini adalah sepupu saya, Qin Tian. Ini adalah manajer pabrik baru kalian. Saya akan kerja sama dengan kalian. Semoga kalian selalu diberkahi berkat. Tadi saya bawa batu mentah.
Pak Li sudah selesai memotongnya. Proses selanjutnya tetap sama seperti sebelum, tapi jangan beli barang sendiri ya. Beli bahan bulu. Aku akan bawa wol secara rutin. Bahan bulu ini sudah cukup. Kalian sudah bekerja selama beberapa waktu. Baik, kalian bisa lanjut kerja. Baik, kamu jadi direktur pabrik. Kamu harus bekerja dengan baik. Hubungi aku segera jika ada hal. Baiklah sobat sepupu, aku mendengar semua yang kamu katakan. Benar-benar seperti yang kuprediksi. Benarkah bisa lewat serapan Ki dan juga memperoleh kekuatan baru? Benar sekali. Di dalam mataku terbentuk sebuah ruang. Aku bisa menyerap barang-barang yang kulihat. Kalau lihat barang bagus di luar, aku bisa langsung serap ke ruang. Hai, ambilkan untukku. Ini dia sudah siap. Aku serap Ki. Nah, ya. Kenapa kau datang? Bagaimana? Saya tidak bisa datang. Kamu masih berhutang 1 juta padaku. Ternyata kamu datang minta hutang ya? Katakan saja lebih awal. Buka kode pembayaranmu. Hanya bercanda saja. Aku sudah ambil hutangmu darimu. Barang pabrik. Toko itu bilang 2 hari lalu. Aku bahkan sudah lupa. Kali ini aku datang untuk meminta bantuan darimu. Pada Katakan bantuan apa? Hayo ikut aku ke luar negeri. Di negara Myanmar, lelang jade internasional. Benar sekali. Lelang ini bantu kami banyak. Perusahaan sangat penting. Jika tidak ada cukup hasil, rantai keuangan perusahaan kami mungkin akan terputus. Yang lebih menyakitkan lagi-lagi, perusahaan perhiasan lain awasi kami. Ingin mengambil kami? Aku tidak punya uang. Uang sedikit, barang jelek. 100 juta. Saya akan meminjamkan Anda 100. Setelah kamu jual giok, dapat untung. Cukup bayar kembali 50 juta. Katakanlah 50 juta sebagai imbalan. Baiklah. Baiklah. Kamu harus pilih giok dan ikut lelang. Tentu saja. Kamu bayar, aku bantu. Tidak hanya karena uang. Bagaimana cara bicara seperti ini? Uang itu uang. Kesetiaan itu kesetiaan. Orang lain memberikan uang kepada saya. Saya bahkan belum tentu bantu orang. Sudah siapkan tiket pesawat untuk besok. Kamu sudah bersiap-siap ya? Sudah paham. Ada apa? Semua wajahmu hari ini. Rekening perusahaan cuma tersisa 600 juta. Kamu dapat 100 juta lagi. Hanya 500 juta yang tersisa. Jarang ada jadid berkualitas di CD. Bukankah aku masih ada? Tenang saja. Aku buktikan uang ini tidak sia-sia. Aku tak akan buang uang sia-sia. Aku ambil jadid yang kamu mau. Semua CD punya label tersembunyi. Hanya tebak satu harga. Jika ingin memenangkan dengan pasti, harus lebih unggul. 100 aku. Kamu tak tahu tawar tinggi. Bahkan jika selisihnya hanya 1 yuan, yok jatuh ke tangan orang lain. Jangan khawatir. Tenang. Performamu akan lebih baik. Coba tidur sebentar. Terima kasih. Tidurlah. Wah, seru sekali. Kalau begitu gimana? Ini saluran resmi pemerintah Myanmar. Ini lebih kuat dari pasar sekunder. Kita ngapain hari ini? Hari ini cuma untuk awal, hanya batu mentah yang tidak terpilih. Kualitasnya tidak terlalu baik, namun harga yang ditawarkan juga terbuka dan transparan. Tergantung kemampuan. Saya mengerti. Baiklah, mari kita masuk. Ayo kita masuk sekarang. Batu ini cukup bagus. Cukup bagus. Batu ini lumayan bagus. Benar-benar hanya 30 juta. Kita bisa mendapatkannya. Yasin benar-benar bertemu dengan itu. Apakah kamu sedang memilih batu mentah? Maukah aku membantumu? Mau saya bantu? Gak perlu aku minta bantuan orang. Beginilah anak itu. Mengerti apa itu taruhan batu? Yasin, aku sungguh-sungguh menyayangimu. Bisakah kamu tidak selalu saling menjauh seperti ini? Bisakah kamu tidak begitu munafik? Apa maksudmu? Hanya ingin mengambil alih perusahaan kami. Perusahaan memiliki utang padamu. Aku akan melunasinya. Sekarang tolong jangan mengganggu. Kita sedang bekerja. Baiklah. Kita dua perusahaan kerja sama erat. Bukankah itu bagus? Pada lelang kali ini itu kali aku bisa membantumu. Kamu akan dapat lebih banyak manfaat. Tidak perlu. Orangku sama hebatnya denganmu. Tuan kami ahli batu giok. Begitulah anak itu masih berani menantang anakku lebih hebat dari mereka. Apa yang tidak berani? Kamu cukup berani ya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Kita masing-masing pilih 3 potong ya. Lihat siapa yang hasilnya lebih tinggi. Ini bukan memberi uang gratis kan? Baiklah. Karena kalian punya banyak uang, maka berikanlah sebagian padahal kami. Kebetulan aku dan Yasin lagi miskin. Yang kalah bayar 200 juta. Bagaimana menurutmu? Aku penasaran sekali. Apakah kamu punya begitu banyak uang? Jangan sampai kamu nggak mampu bayar. Jangan khawatir, ya. Zhang Chashin, kamu harus benar-benar mempertimbangkannya. Uang ini digunakan untuk lelang publik. Nanti ganti uangnya ya. Kamu mau nangis kemana? Jangan khawatir soal ini. Kalau begitu jelaskanlah dengan jelas. Kamu yakin menang lawan dia? Hapuskan kata mama. Orang bawa lentera kasih uang tidak banyak yang melakukannya ya. Peganglah batu ini. Ayo kita pilih beberapa lagi.
Biji ketan berharga 5 juta, biji ketan berharga 10 juta, batu biasa berharga 0 yuan. Nilai giok 3 warna 60 juta, batu es merah berharga 70 juta, batu hijau kaisar ini 90 juta. Kalian akhirnya datang juga itu. Aku kira kalian tak datang karena kalian sudah berada di sini. Maka mari mulai proses penggalian batu. Ada yang sedang menggali batu, cepat lihat. Baik, aku akan tunjukkan dulu. Apakah aku benar-benar punya kemampuan? Tuan muda, kau semakin meningkat. Ini adalah biji ketan berwarna hijau. Ukuran ini setidaknya 50 juta. Tuan muda, Sima memang terkenal, ia memang tumbuh di perhiasan. Lihatlah, dapat jutaan dengan sekali klik. Kau anak nakal. Kau masih bisa menyerah sekarang. Anak ini berani ganggu Tuan Sima. Pasti akan kalah. Apa ini? Yang berikutnya pasti lebih baik. Ini lebih baik. Sekarang cepat potong satu bagian. Tiba-tiba muncul warna hijau lagi. Ya Tuhan. Dua bagian ini sama-sama berisi jade. Semua ini jenis jade lembut. Inilah seorang ahli batu judi sejati. Harga terus naik dan naik. Masih jenis jade yang lembut. Jade ini lebih bagus dari tadi. Yang itu jauh lebih besar. Aku beli ini 10 juta. Maaf ya. Batu giok ini tidak saya jual. Masih satu lagi. Lanjutkan. Bagian ini sudah rusak. Aku kira aku bisa menang semua. Ini sudah sangat mengagumkan. Coba potong 2 giok 1 juta. Tuan, kami tidak punya apa-apa. Nggak apa-apa. 2 ini cukup. Jadi I cukup mengalahkan mereka. Sekarang giliran kalian. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Seberapa hebatnya kemampuanmu. Bisa menang 15 juta giokku. Tuan Sima, kemenangan ini terlalu mudah. Kita gandakan taruhan kita. Setiap batu mentah kami lebih baik. Ketiga batu yang kamu miliki bersama-sama. Kalau kalah, aku kasih 400 juta. Jika aku menang, kamu dapat 400 juta dariku. Bagaimana? Kau benar-benar ingin memberiku uang? Aku sudah berjanji padamu. 400 juta gratis, kenapa tidak? Untungnya banyak orang di sini menyaksikan. Aku tidak takut. Ayo selesaikan. Anak itu benar-benar bodoh. Atau mungkin dia hanya berpura-pura bodoh. Pertama kali lihat hal gila. Giok ini 15 juta. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Benar, itu yang benar. Saya lihat pakar top datang. Semua nggak yakin bisa lakuin itu. Aduh. Harga ini naik. Naik tajam sekali. Lihat warnanya. Itu 3 warna jadaite. Entah berapa nilai sebenarnya. Ini jadai 3 warna. Sebuah batu sebesar ini, ya Tuhan. Berapa banyak gelang yang harus dibuat? Ya Tuhan, harga ini naik lagi. Hijau, 3 warna. Saya akan mengambil giok ini. Saya menawarkan 50 juta yuan. Saya menawarkan 60 juta yuan. Jangan saling berebut dengan saya. Semua orang, jangan khawatir. Jangan semua giok ini akan dijual nanti. Tunggu sampai saya memotong semua batu. Ini hanyalah keberuntungan saja. Aku nggak percaya ini. Paman Sima, jika tidak mengubah taruhan, sekarang kamu sudah kalah. Kali ini kamu gagal, tidak ada apapun yang tersisa. Guru, potong melintang lagi ya. Masih berlagak seperti biasa, kamu sudah kalah. 400 juta, transfer segera. Harga naik. Harga mulai menanjak. Ternyata harganya kembali naik. Ini sulit dikatakan. Pemuda ini benar-benar mahir. Ini adalah hijau kekaisaran. Agak lumayan, bukan jenis kaca, hanya hijau kekaisaran jenis es. Kamu bilang ini lumayan. Ini hampir 100 juta. Ya Tuhan, aku lihat hijau kekaisaran. Aku ingin menawarkan 90 juta. Ya Tuhan, aku lihat hijau kekaisaran. Aku ingin menawarkan 90 juta. Bagaimana? Apakah kita sia-siakan saja melihat wajahmu yang kecewa? Sepertinya kamu seperti seekor anjing. Jangan berbangga. Masih ada 1 batu asli lainnya. Hanya 1 batu mentahmu tidak melebihiku. Maka kamu tetap kalah. Pas. Ini semua adalah kata-katamu. Baiklah. Guru lanjut jelaskan. Harga sudah naik lagi. Ini adalah jade merah. Masih berupa jenis es para sahabat. Berapa nilai dari jade merah ini? Sungguh luar biasa. Ini batu giok merah jenis es. Aku menawarkan 60 juta. Aku menawarkan 70 juta. Bagaimana, Tuan Sima? Apakah kamu masih mau bertaruh? Kamu dengar tawaran tadi kan? Sudah saatnya untuk melaksanakan tawaran kita. Sungguh menakjubkan sekali. Setiap batu asli hasilkan jade jutaan. Palsu. Pasti palsu. Jade ini pasti palsu. Tentu saja palsu. Jangan main judi batu-batu. Hanya kau yang seperti itu. Keluar rumah pasti kena pukul. Sangat baik. Xiumo, kan? Aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Hubungi bagian keuangan. Transfer 400 juta untuknya. Ya.
Kita lihat saja nanti. Jasin, lihatlah, 400 juta. Sekarang tahu uangnya sepadan, jangan khawatir, aku di sini. Energi spiritual yang sangat kuat, apakah kita akan melangkah lagi? Baru saja berhasil beberapa hari lalu. Inilah kekuatan mental. Sekarang aku scan semua batu asli. Gak ada satupun yang terlewat. Bapak, batu giok ini masih mau dijual. Batuan hijau kaisar ini tidak dijual. Dua sisanya dijual pakai. Kalian tawar saya 150 juta. Saya menawarkan 180 juta. Saya menawarkan 200 juta. Baik, dua giok ini jadi milik. Baiklah. Terima kasih, Pak. Selamat bekerja sama. Wajah si Majie tadi jelek banget. Sangat lucu sekali. Inilah akibatnya jika kamu menyakitiku. Yang paling penting adalah itu aku menang 400 juta darinya. Ini lebih kaya dari kaya mendadak. Yang paling penting adalah itu aku menang 400 juta darinya. Ini lebih kaya. Ya, ini uang yang aku menangkan. Kenapa rasanya seperti uang? Tidak ada dukungan dari saya. Kamu punya modal taruhan itu. Cepat bagikan 100 juta untukku. Tidak mungkin. Kau dan aku. Jangan lari. Kau si pencinta uang. Hanya ada uang di dalam pikiranmu. Besok kita bisa pulang. Kita kumpulkan cukup batu giok. Kita akan pulang dengan lancar. Benar. Namun semoga semuanya berjalan lancar. Pasti tidak akan lancar. Tidak akan lancar. Aku akan memberimu keuntungan besar. Makanlah makanan dariku. Bicara sambil terengah-engah. Wah, banyak sekali orang banyak. Tentu saja. Batu ini dipilih ahli. Sebagian besar di antaranya berisi giok. Lihat beda kualitas sama jumlahnya. Ayo pergi luar, tidak bagus. Mari kita lihat ke dalam. Kamu tahu ini bisa terlewat? Tidak mungkin. Dengarkan aku, tidak ada yang salah. Aku sebut nomor, kamu catat. Lalu langsung beli saja. Ya, nomor 2 dan 3, nomor 3, 5, dan 6, nomor 9, 8. Sudah cukup. Kalau lebih banyak lagi, kita mungkin uangnya kurang. Ini disebut sebagai King's Gem. Benar, tiap tahun ada pemenang utama. Harganya sangat tinggi. King's Gem punya giok bagus. Lihatlah warna pada bagian jendela ini. Namun, warna hijau kaisar, meski tak tahu kualitas dan tapi hanya dengan warna ini saja dan volumenya yang begitu besar dan harganya pasti ratusan juta. Jenis hijau kaisar berbahan kaca. Nilainya mencapai 300 juta. King's Gem ini memang sangat mengesankan. Nasib buruk. Tidak ditemukan jade hijau. Ini barangnya menarik banget. Kalau begitu, saya tidak lagi berharap. Itu sudah ditarget banyak bos tanpa lebih dari 700 juta. Lebih baik kita tidak memikirkannya lagi. Mungkin dapat barang murah. Potong, jangan mimpi lagi. Ayo pergi. Aku akan membantumu melihatnya. Ada bahan lain yang layak dibeli? Hanya ini yang kita beli. Sisanya tidak terlalu bagus. Kedua ini tidak dilelang. Bisa dapat harga murah. Nomor 66 dan 98 tidak menarik. Semua anggap kain ini biasa. Kamu yakin ada barang bagus? Tentu kedua barang ini masuk nomor saya yang teratas. Baiklah, sekarang yang penting adalah kami tidak memiliki cukup dana. Kita tidak ikut lelang juara. Beberapa lainnya menang, bukan masalah. Ketika lelang sore, serahkan saja pada kamu, tinggal melihat di sampingku saja. Baik, aku percaya padamu. Shumo, kapan kamu naik untuk tender? Sampai akhirnya kita baru naik. Baiklah, aku akan naik dulu. Kamu tidak mungkin menjadi juara pemenang. Itu hanya omong kosong belaka. Aku sama sekali tidak tertarik. Tadi si Majie dan Apa yang kau katakan? dia bilang aku tak bisa menang. Aku tidak mau ikut lelang. Sangat membosankan. Kita semua berhasil menang. Kamu benar-benar hebat. Aku hanya menghabiskan 300 juta. Gampang. Ayo bayar dan ambil barangnya. Piala juara pemenang adalah milikku. Rencana ini bisa dilaksanakan. Rencana apa? Ayo kita ambil barang dulu. Nanti kita lihat pemenang lelang. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Sekarang aku akan membuka ini piawang yang ditunggu semua orang. Coba cek di dalamnya ada hijau emas asli nggak? Tuan, berikan tangan Anda. Pasti akan berhasil ditangkap. Pasti hasilkan jade hijau kaisar besar. Hasilkan jade. Berikan 10.000 yuan untukmu. Pisahkan menjadi 2 bagian di tengah. Baiklah. Aduh. Apakah piawang bisa menghasilkan gelas jenis tiwang?
Aduh, Apakah Biawang bisa menghasilkan batu giok hijau kekaisaran? Tidak yakin. Pemenang tahunan sesuai nilainya selalu menghasilkan barang-barang yang cukup baik. harga mulai naik. Lihat. Ini tidak mungkin. Pasti belum terpotong dengan benar, Guru. Lanjutkan memotong secara melintas. Ini juga juara sebesar ini. Bagaimana mungkin bisa gagal? Aduh, mungkin juara ini rusak ya. Diamlah. Tidak mungkin. Ini yang saya beli 300 juta. Tidak mungkin dong. Ya Tuhan, 300 juta dua-dua. Kalau ini runtuh, Mangalang, saya langsung melompat. Aduh, saya sudah bilang begitu. Lanjutkan memotong. Apakah bos masih akan memotong? Lanjutkan memotong. Saya tidak percaya. Sepertinya takdir tidak mengizinkanmu. Jenis giok ini tidak mungkin. Ini adalah Raja Pedang. Tidak mungkin. Tidak bisa dipotong. Ada lagi yang mau melompat. Bukan begitu. 300 juta ini dibelikan sekumpulan kerikil. Namun siapa yang tidak menutupnya? Apakah bos masih akan terus memotong? Potong kepala Anda. Kamu. Tunggu, Tuan Sima. Jangan sedih sekali. Kamu datang untuk mengejekku. Kamu berhasil. Aku akan mengingatmu. Nantikan balasanku, Tuan Sima. Aku tidak datang untuk mempermasalahkanmu. Aku datang untuk membantumu mengembalikan kerugian. Mengembalikan kerugian, Tuan Sima. Tentu aku tahu keluargamu besar. Membalas dendam padaku itu gampang banget. Aku datang buat baikin hubungan kita. Hai, masih ada banyak kerikil. Aku menghabiskan 1 juta. Kau jualah batu-batu pecah itu padaku. Bagaimana agar kamu pulih kembali ya? Apa? Beli sampah jutaan dengan 1 juta? Anak itu benar-benar gila. Anak itu telah menyinggung Tuan Sima. Takut akan balasan dari keluarga Sima. Seharusnya kita menunjukkan niat baik. Rupanya begitu. Kamu memang tampan. Setelah perbuatan ini makan selama kamu tidak bantu Zhang Jiaxin. Aku akan memaafkanmu. Terima kasih, Tuan Sima. Aku akan segera mentransfer uang padamu. Baiklah, semua sampah ini kembali kepadamu. Terima kasih, Tuan Sima. Pak, tunggu sebentar. Mohon Anda melanjutkan proses pemotongan batu. Potong lagi semua batu tersebut, lalu haluskan dengan mesin penghalus. Mungkin anak itu hanya bodoh. Masih dipotong lagi, bisa saja hasilnya adalah jadi. Apakah bos benar-benar ingin melakukan ini? Tenanglah, biaya kerja kalian tidak kurang. Sima, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah masih ada jadi di dalamnya? Mungkinkah benar-benar anak itu sedang bermain-main dengan kita? Tidak mungkin. Di dalam kerikil ini ada giok. Tidak mungkin. Aku sudah memotongnya seperti ini. Tidak mungkin ada giok lagi. Iya, bocah ini takut sama Tuan. Ini untuk menyenangkan Tuan. Harga naik. Harga melonjak tajam. Masih giok hijau kaisar. Wah, masih giok hijau kaisar. Terima kasih Tuan Sima telah mengirimkan giok hijau kaisar yang begitu berharga. Masih berupa jenis kaca. Tuanku. Apakah kamu baik-baik saja? Wow, ini benar-benar hijau kekaisaran kaca. Harga melonjak tajam. Sungguh pantas menjadi juara terbaik. Aku sudah bilang, dia juara terbaik. Kok bisa nggak ada apa-apa? Bos, giok hijau kaisar ini dijual. Saya menawarkan 300 juta. Maaf teman-teman, maaf. Jenis giok ini tidak dijual. Ayo pergi, kita sudah harus pulang seperti Batu kita beli belum dipotong. terlalu mencolok, bukan hal yang baik. Kita beli, potong nanti. Ini kan dari luar negeri. Lagi pula kita telah menyakiti keluarga Sima. Perjalanan pulang kita nanti berbahaya. Tenaga mental saya bahkan meningkat banyak. Semua hal dalam 500. Sudah saya dengar dengan jelas, sungguh luar biasa. Ayo simpan dulu batu-batu ini. Bagaimana dengan batu-batu itu? Aku sudah atur orang angkutnya. Nanti kita tinggal tunggu pulang aja. Apakah Anda bisa dipercaya? Ini bukan barang biasa. Harganya beberapa ratus juta. Tidak perlu khawatir. Bagian saya juga ada di sana. Pasti cari orang yang bisa dipercaya. Kalau begitu, mari kita bersiap-siap. Ayo siap-siap untuk pulang. Baiklah, saya sudah menyewa mobil. Nanti kami akan mengemudi ke bandara. Ya baik. Bagaimana? Apakah semua orang sudah diatur, Tuan? Semuanya sudah siap sesuai perintahmu. Chen Qiang membawa barang-barangnya. Pasti tidak ada masalah. Sialan, Kumo, saya harus menewaskannya. Dan juga Zhang Jia baru. Tuan, jangan marah. Kali ini pasti aman dan terjamin. Perhatikan kesehatan Anda. Ada kabar. Laporkan segera kepada saya. Tuan, saya mengerti. Mari kita berangkat. Kenakan sabuk pengaman. Baik. Sima Jie serang kita. Mungkin saja. Lagi pula, kami membuatnya marah hingga muntah darah. Itu memang benar. Kita harus berhati-hati. Tunduklah. Turun dulu, sekarang gimana? Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Aku akan menanganinya. Keluar sekarang itu bunuh diri. Tenang, aku tahu di mana dia. Tenang, apapun terjadi, jangan bersuara.
Ada apa? Ada apa dia sebenarnya bisa menembak dengan tepat atau hantu? Apakah dia manusia atau hantu? Apakah kau benar-benar manusia? Bagaimana bisa seseorang menghindari peluru sniper? Dia tetap tak terluka. Pergi, tanya Raja Neraka soal ini. Katakan, Sima Jie yang menyuruhmu melakukan hal seperti ini? Ya, itu adalah Tuan Sima. Dia yang menyuruhku untuk menembakmu. Jangan bunuh aku. Katakan padaku, di mana dia berada? Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Tuan muda di rumah sakit. Bagus sekali. Kamu bisa beristirahat. Tuan muda, kamu sedang dalam masalah. Ada apa? Kamu tidak berhasil? Bukan itu. Kenapa kamu di sini? Tuan Sima. Kau sangat kecewa bukan, Wang Ming? Kau telah mengkhianati aku, bukan aku, Tuan muda. Tuan Sima. Kamu tidak perlu melihatnya, aku yang mencarinya sendiri. Aku bantu kamu pulihkan kerugian. Loh, aku belinya 1 juta loh. Sekarang gumpalan batu-batu itu awalnya ingin lupakan dendam denganmu. Bagaimana denganmu kau mencari orang untuk membunuhku? Dan bahkan menyerangku. Ibu guru, kata-katamu benar. Kita tidak dendam besar ya. Kau bisa membeli batu-batuku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Jadi kita jadi saudara nanti. Aku traktirmu makan besar nanti pulang. Saat itulah baru kita tahu. Kita sudah saling memperlakukan sebagai saudara. Ah, tolong jangan terlalu keras pada mereka. Apa? Aku salah. Nggak bakal ngulang lagi. Aku berikan semua padamu. Ini semua karena kata-katamu. Ambil batunya. Wang Bin, cepatlah pergi. Cepat ambil batunya. Ini cukup baik kan? Tuan Sima, tenanglah. Hanya patah tulang saja. Di sini adalah rumah sakit, nanti biarkan dokter merawatmu. Hanya beberapa saja. Uangku banyak habis buat jam tangan. Hanya beberapa saja yang tersisa. Semua batu asli memiliki warna jade. Baiklah, begitulah. Baiklah, kali ini aku akan memaafkanmu. Jangan lagi mencari masalah padaku. Aku selamat dari serangan penembak jitu. Coba pikir ada cara lain. Tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Kalau kau berani ganggu aku lagi, siap jadi terkenal di seluruh... tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Jadi kamu ganggu Sima Jie lagi? Dia sudah menodongiku. Aku ingin mendapatkan penjelasan dari dia. Yah, saat itu benar-benar berbahaya. Kurasakan seperti hampir mati di sana. Tak sangka Sima Jie benar-benar panik. Nggak apa-apa. Aku ingatkan dia. Sambil itu aku putuskan juga. Satu lengannya saja. Hebat. Oke, sebentar lagi sampai rumah. Nanti aku serahkan gerhana padamu. Bagianku kau langsung antarkan ke rumah sepupuku. Aku akan beristirahat sebentar dulu. Hari-hari ini aku sangat lelah. Aku sudah mengerti. Betul-betul membosankan. Energi spiritual di udara hampir habis terhisap. Kupikir serap energi spiritual sekali lagi. Mata nagaku akan mampu melampaui batas. Hei Jasin, ada apa? Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Marvin dan Maleng datang mencarimu. Ada sesuatu yang ingin kau bicarakan. Dan Ma Wenliang itu yang terakhir kali. Ada apa denganmu? Aku juga tidak tahu pasti. aku juga nggak tahu. Kamu datang tahu sendiri. Baiklah, mari kita lanjutkan. Lagi pula, aku juga sedang bersantai. Bagaimanapun juga aku memang sedang sibuk. Akhirnya kamu datang juga. Ya, terlambat ya. Tolong jangan keberatan. Jangan khawatir. Masih waktunya. Hei, aku mau minta bantuanmu dong. Tidak tahu apakah kamu punya waktu. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Baiklah, begini saja. 3 hari lagi, ada pameran barang antik di Jining. Banyak antik di luar negeri. Aku ingin pergi bersamamu untuk melihatnya. Artefak yang hilang ke luar negeri. Iya, aku mau lihat itu. Bisakah kita membeli beberapa barang berharga? Mungkin saja. Kita juga bisa dapat untung loh. 3 hari lagi. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 17. Ada apa? Ada apa? 3 hari lagi, tanggal 20. Aku teringat sistem menunjukkan satu lukisan palsu di acara ini. Ternyata itu barang langka, dijual dengan harga tinggi. Jadi kita harus pergi ke sana. Kita harus mengambil kesempatan besar ini. Sumo hanya terdiam. Apa yang sedang dipikirkan? Tidak apa-apa, karena Malau mengundang 9. Tentu saja saya harus pergi. Nanti kita pergi bersama. Maka saya pun tenang. Haha. Aku juga pergi tepat waktu. Semua urusan di sana sudah selesai. Baiklah. Kita akan berangkat lusa. Ini acara pertukaran barang antik ya. Benar, disinilah tempatnya. Mari kita masuk. Tidak ada yang istimewa di sini. Semoga nanti kita bisa menemukan barang yang saya inginkan. Saya inginkan. Ayo pergi. Halo semuanya, selamat datang di pameran antik. Kami undang banyak kolektor terkenal dan pakar artefak. Silakan nikmati rapat ini. Kalian juga bisa saling berbicara, beli artefak yang Anda sukai. Sekarang waktunya untuk kalian
Ini jelas dua lukisan ditempel bareng. Bagian luar seharusnya palsu. Yang di bawah itu karya kaligrafi. Ini Ping Antie. Ya Tuhan, nilainya sangat tinggi. Ini barang palsu dari sistem. Kakak, lukisan ini, apakah ini milikmu? Tepat sekali, saya sudah melihatnya. Ini karya kuno. Karya asli Kaisar Huizong. Kakak punya mata yang tajam ya. Bagus sekali, sangat bagus, kawan. Maukah kamu memberikannya padaku? Harganya cukup terjangkau. Ikan itu sudah menggigit umpan. Hai, kamu yakin ini? Oke? Tentu saja tidak ada masalah. Xiao Mo, lukisan ini ada masalah. Harus dipertimbangkan dengan saksama. Tenanglah, percayalah padaku. Masih ada keberanian dari saudara ini. Lukisan ini, tapi ini sudah diuji ahli. Kamu mau bantu nggak? Kita bisa menjualnya. Hanya saja harga ini, saudara. Berapa harga yang Anda tawarkan? Kawan, kau juga paham barang bagus. Baiklah, 10 juta. Saudara, bagaimana caranya? Anak ini pasti tahu ini palsu. Dia tak tahu yang asli. Karena Anda ingin menipu saya, maka saya tidak perlu lagi berhati-hati. Apakah harga ini terlalu tinggi? 10 juta sebenarnya. Baiklah, saya kurangi 2 juta untukmu. Tawaran terakhir adalah 8 juta. Tidak mungkin lagi menurunkan harga. Lukisan ini harta berhargaku. 500 juta. Kalau cocok, aku beli. 5 juta deal. Uang dan barang sudah terlunas sepenuhnya. Serahkan karya ini pada pria ini. Ada apa yang ingin Anda sampaikan? Cari saja saudara ini. Jiaxin sudah mengatakan dengan jelas, ayo kita bicarakan nanti. Dawei, apakah kamu baru saja melihatnya? Aku beli bunga aku murah. Terjual 5 juta, sungguh menyenangkan sekali. Kamu tidak tahu kita tadi anak itu serius menawar harga. Ini bikin aku ketawa banget. Anak itu memang seperti dirimu tuan. Dia benar-benar ahli dalam mengelabui orang. Kenapa kamu begitu gencar menawar? Tidak punya selera yang baik, kamu mau mundur lagi ya? Ah, anak itu masih muda. Aku sudah curiga sejak beli ini. Ya, benar. Ada yang menawar harga setengahnya, masih bersedia menjualnya. Tak perlu dipikirkan lagi. Hanya palsu saja. Kalian pamer barang palsu di acara. Lalu apa? Aku tuan muda. Kau sendiri yang tidak mampu. Bisa menyalahkan siapa? Aku nggak mau ungkap kebenaran di. Karena kau begitu gembira, aku akan tunjukkan hal buruk, Jiaxin. Kau akan menerima lukisan itu. Tentu saja. Maksudmu di bawah sini ada lukisan juga? Kau bercanda apa? Di bawah sini cuman kertas kosong. Dari mana datangnya lukisan itu? Kau malah berusaha menciptakan lukisan untukku. Ah, benar-benar ada. Namun aku tidak membawa alatnya. Tidak masalah, aku sudah membawanya. Coba buka bagian atasnya, lukisan ini. Wah, benar-benar ada 2 lapisan. Tidak boleh. Sepertinya anak itu sudah tahu. Aku sudah tahu itu sejak lama. Lukisan ini palsu. Yang kami cari adalah bagian bawahnya. Lukisan ini. Dengan chi yang begitu kuat, tidak ada harta di depan. Ini memberikan chi lebih banyak. Wah, ini mau menembus batas. Tidak, belum saatnya. Masih belum. Ah. Saya. Ini Ping Antie karya Wang Zizi. Dilihat dari tulisannya dan kertasnya, masih banyak tanda tangan di banyak. Wah, benar-benar karya asli Wang Zizi. Tak disangka ketemu ini di sini. Barang yang begitu besar, luar biasa. Luar biasa. Cuma memang hebat. Aku lihat ada harta di sini. Wah, ini karya Wang Zizi. Kemungkinan nilai karyanya mencapai ratusan juta. Pemuda beli 5 juta. Sungguh untung besar. Benar kalau saja aku yang belinya. Kapal aku pasti akan sangat senang. Baiklah, Jiaxin, simpanlah lukisan. Aku tidak akan menjualnya. 5 juta untukmu. Lukisan ini milikku. Ada apa ini? Ada apa ini? Bisa masih melakukan hal seperti ini? Kamu yang teriak lunas tadi. Semua orang mendengarnya kan? Benar kan? Sekarang kamu ingin mengambilnya kembali? Tidak mungkin. Memang begitu. Bagaimana bisa begitu? Lihat sendiri kamu salah lihat. Sekarang ingin ambil barangku kembali. Aku adalah seorang pedagang barang antik. Sudah bertahun-tahun berlalu. Ini kali pertama aku melihatnya. Pemuda ini benar-benar menderita. Harta dijual 5 juta. Siapa yang tidak merasa sedih? Bicara seperti itu wajar kok. Namun, sebenarnya kau memang bernama Shumo, kan? Tunggu dulu, aku akan menunggumu. Aku sudah mengingatmu. Selamat tinggal. Wah, aku sedang keluar dari tubuhku. Bukankah ini kemampuan baruku?
Tadi aku benar-benar keluar dari tubuhku. Tidak. Tidak. Ini seharusnya. Saat serangan, kekuatanku terlalu kuat. Sampai tubuhku gak kuat. Akhirnya, terjadi ledakan energi spiritual. Aku mengerti, ini adalah kekuatan pikiran spiritual. Kekuatan spiritualku begitu dahsyat, kita bisa mengendalikan materi nyata. Ini kekuatan mata langit yang terkenal. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Kekuatan mata langit yang legendaris. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Lalu, mengapa aku bisa memahami tulisan-tulisan aneh ini? Ilusi pengambilan jiwa? Apakah ini sebuah metode untuk mengembangkan kekuatan spiritual? Setelah berhasil menguasai itu, aku bahkan bisa dengan paksa mendapatkan ingatan orang lain. Aku bisa kendalikan perilaku orang lain. Aku benar-benar hebat. Aku harus segera belajar. Tuan muda, saya sudah memeriksa di mana dengan orang itu. Ada kabar baru. Ada apa? Ada apa? Katakan saja. Sumo beberapa bulan lalu. Masih pria kecil biasa. Akhir-akhir ini dia jual antik. Cari batu taruhan murah. Dia punya kekayaan miliaran sekarang, ahli antik dan ahli batu giok. Setengah bulan lalu dia di Myanmar. Guo He dan Sima Jie berselisih. Namun akhirnya yang terjadi adalah Sima Jie tampaknya memang cinta. Tidak heran jika Sima Xian, anak itu. Akhir-akhir ini aku tidak main keluar. Ternyata dia sudah ditindas. Jadi, seperti itulah anak itu punya keahlian luar biasa. Ah, benar pasti ada rahasia tersembunyi di dirinya. Lagi pula, apapun kemampuannya, kamu berani menyinggungku, maka harus memberinya pelajaran yang sepadan. Akhir-akhir ini saya bosan. Kebetulan mau main sama dia. Baik tuan muda, ada perintah. Para bawahan akan melakukan yang terbaik. Hai. Apakah ada kerabat di sekitarnya? Tidak ada yang saya dengar. Oh, ternyata saya teringat. Oh, aku teringat. Sumo punya pabrik di Yunnan, bekerja di bidang pengolahan batu giok. Namun dia tidak langsung mengurusnya sendiri. Biarkan sepupunya yang baru lulus mengawasi. Oh, ternyata di provinsi Yun. Kamu pergi ke Yunjiang cari Scarface. Cari tahu lebih lanjut tentang dirinya, sepupu kecil ini. Lalu bawa dia. Bawa ke tempatnya. Dia cuma mahasiswa baru lulus. Jangan bilang padaku, kamu tidak mampu mengatasinya. Tuan, tenanglah. Aku yang akan turun langsung. Tentu saja tidak masalah. Yah, jam 7 malam. Jam 8 malam. Pemenangnya adalah Rumah Dao. Ibu sakit butuh biaya besar. Aku terpaksa coba peruntungan di kasino. Semua uangku habis kalah semua. Mungkin lebih baik kita berhenti saja. Ah, Xiao Tiana. Kenapa terburu-buru begitu? Ah, mainkan 2 putaran lagi. Putaran berikutnya kamu pasti menang. Tapi aku udah nggak punya uang. Apa yang harus dikhawatirkan? Aku akrab dengan bos ini. Aku bisa meminjamkanmu. Lagi pula, bukan begitu? Atau masih ada pabrik lain uang sebesar ini? Aku bisa melunasinya dengan mudah. Terlebih lagi, jika kamu menang, itu uang saku tambahan. Takutkah kamu kalau kakak sepupumu tahu kamu juga kalah dalam perjudian? Lagi pula, kamu sekarang nggak mau menolong. Apakah kamu sudah mengurus ibumu? Baiklah, ikuti saja keinginanmu. Kalau kamu menang, aku akan pulang. Ah, benar. Itu tepat. Oh, pergi. Kakak ini, adik laki-laki saya. Tolong, beri dia pinjaman uang. Xiao Meng. Aku tahu dia pinjam 10 juta. Apakah dia masih bisa membayarnya? Aku. Saudaraku yang baik ini punya pabrik batu giok. Tenang saja, aku jamin dan aku tidak akan pernah menyalahgunakan kepercayaanmu. Baiklah, mengingat kebaikanmu, aku akan memberinya tambahan 5 juta. Namun, kau harus menandatangani surat tersebut. Kakak dengan luka di wajahnya. Apa ini? Tentu saja ini adalah kontrak pinjaman. Tanda tangan dulu baru uangnya kuberikan. Namun di sini tertulis, gunakan tambang motian sebagai jaminan. Ini tidak tepat kan? Ada yang tepat dan tidak tepat.
Kamu mau pinjam atau enggak? Ini adalah aturan. Baiklah. Baiklah, agunan bukan berarti dijual. Sudah lunas semua uangnya. Ini tentu saja masih milikmu. Benar-benar jangan menipu aku. Hanya dengan kita berdua. Hubungan ini. Untuk apa aku menipumu? Ayo, katakanlah. Ah. Oke, aku suruh ambil chip untukmu. Ayo pergi. Hei, yang mana? Bossu, aku. Kakak, penjelasan di pabrik ini, aku punya sesuatu ingin kuberitahu padamu. Oh, itu kamu. Ada apa? Ya, begitulah. Ada seseorang datang dan berkata, Direktur Qin telah menggadaikan pabriknya. Dia bahkan minta aku kosongkan pabriknya. Dia mengambil sebuah kontrak. Ada tanda tangan Direktur Qin. Lalu bagaimana dengan Cintian? Kami juga tidak bisa menemukannya. Kami bertanya kepadanya, dari mana kontrak itu berasal? Namun mereka tetap tidak menjawab. Sungguh sulit untuk diatasi. Jadi kami pun menelepon Anda. Baiklah, saya sudah paham. Saya akan segera datang. Pasti ada yang mengganggu di belakang. Aku harus pergi sekarang juga. Kalau kalian masih tidak keluar, kami akan melapor ke polisi. Melapor ke polisi. Kamu ini ngelucu sama siapa? Aku punya kontrak tanda tangan direktur kalian. Tuan dan Nyonya Tian telah datang. Aku juga yang benar. Cepatlah, buka jalannya. Nanti kalian harus patuh ya. Kalian juga harus kerja. Sejujurnya aku katakan padamu, bos kami. Ada orang lain, kontrak yang kalian tanda tangani tidak ada artinya sama sekali. Katakan di mana bos pabrik kita atau tunggu bos besar kami datang. Baru kita ambil keputusan. Pasti. Ayo beri aku pukulan dulu. Aku lihat siapa yang berani. Bos, siapa kamu? Aku adalah bos dari pabrik ini. Kamu bicara. Qin Tian telah menggadaikan pabrik untukmu. Baiklah. Sudah tepat waktu. Ini adalah kontrak. Lihat di atas itu tanda tangan Qin Tian. Kontrak ini menuliskan Qin Tian. 5 juta yuan padamu. Produk kami mahal. Lagi pula, Qin Tian hanya seorang mahasiswa. Tidak memiliki banyak uang. Katakan padaku, di mana Qin Tian sekarang? Kamu kerabat Qin Tian, kan? Baiklah, aku akan jujur padamu. Qin Tian berhutang taruhan pada kami. 20 juta. Jadi kami tanda tangani kontraknya. Sekarang, mari kita mulai ya. Hutang taruhan. Di mana orang lain, dia tidak bisa membayar uangnya. Ya, di kasino. Qin Tian masih anak-anak. Bagaimana mungkin dia pergi ke kasino? Kalian yang mengajaknya. Dia pergi untuk berjudi. Jangan sembarangan berkata begitu. Kita punya aturan di sini. Dia sendiri yang pergi. Coba ceritakan siapa sebenarnya. Kita coba lihat apa yang terjadi. Ambil alih ingatannya secara langsung. Bawa aku ke kasino kalian. Cepat. Ya, kami akan membawamu pergi. Selamat datang Tuan Su. Saya sudah bilang, kami akan bertemu lagi. Kakak sepupu. Selamatkan saya. Mereka berkolaborasi untuk menipu saya. Ingatlah. Dia bernama Zhao bukan? Zhao Jiahan. Saya tidak salah mengingatnya. Entahlah. Kau repot-repot memanggilku kemari. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Tuan Su ingatannya bagus banget tentu untuk koleksi saya. Dan juga padamu. Hanya ingin tahu saja. Kalau begitu lepaskan Qin Tian. Tidak boleh begitu. Kakak sepupumu masih punya utang padaku. Saya punya 20 juta yuan. Baiklah. Mari kita bertaruh satu permainan. Jika kamu menang, aku akan segera melepaskannya hari ini. Jika kamu kalah atau anak, kamu harus bilang rahasiamu padaku. Beri juga surat keselamatan. Kembalikan padaku. Baiklah, taruhan apa? Mari kita bertaruh pada dadu saja. Baiklah. Mari mulai. Karena sepupumu masih berhutang, aku punya 20 juta. Jadi kita masing-masing 20 juta. Siapa yang kalah lebih dulu? Siapa yang kalah? Baiklah. Ini memang menyebalkan. Cara seperti ini tidak pantas. Lihat aku.
Kekuatan pikiranku. Aku bisa ambil barang dari jauh, goyangkan dadu. Belum lagi dengan mudahnya. Bisa mulai kan? Mulai saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pangeran Zhao. Seharusnya ini dianggap kemenangan saya, bukan? 20 juta, 1 banding 10 Pangeran Zhao. Kamu kalah, 200 juta dari aku. Tidak mungkin. Anda pasti sedang bermain curang. Bagaimana mungkin Anda mengatakan begitu? Saya datang ke tempat Anda. Semua barang juga diberikan kepada Anda. Bagaimana mungkin saya bermain curang? Saya bersedia menyerah. Cepat lepaskan Qintian. Awalnya saya tidak ingin begini. Ini bikin saya kelihatan gak mampu. Baru saja Anda bisa menang. Semuanya berkat Anda. Kemampuan khusus Anda, kan? Lagi pula hanya dengan bermain curang saja. Hanya ini cara menang curang. Kamu cuma pakai cara kotor. Kamu pikir aku akan takut padamu? 2 senjata api yang rusak ini. Cepat, cepat, cepat. Jalan terus tembak. Bunuh makhluk itu. Inilah rahasia yang ingin kamu ketahui. Sudah puas dengan rasa ingin tahumu? Tentu saja. Aku hanya bercanda saja. Lukisanmu yang kamu beli sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya kembali, kakak? Pertama-tama, ambil senjatanya. Ambil. Senjata ini berbahaya. Mengapa Meng Wei terlihat begitu bingung? Cepat, cepat, lepaskan anak tuan. Cepat, cepat. Kakak adalah Meng Wei. Dia yang menyuruhku datang ke sini. Mengutang apapun, semuanya diatur olehnya. Kamu memang tidak punya akal. Jangan ikuti semua perintah orang lain. Saudara, apakah sekarang kamu bisa melepaskanku? Aku berjanji, aku akan menjaga rahasiamu. Kemudian seluruhnya akan mengikuti kata-katamu. Tidak benar. Kamu masih berhutang 200 juta padaku. Baiklah, aku akan menerima kekalahan ini. Lagi pula, ini adalah aturan. Kita harus mematuhi aturan ini, bukan? Rekening bank telah terisi. 200 juta, 200 juta. Kali ini, aku akan mengingat kata-katamu. Aku akan membiarkanmu pergi. Mari kita pergi hari ini. Nanti jika ada sesuatu, beritahu aku. Apakah ibumu sedang sakit? Aku tidak akan membantu. Kamu masih pikir aku miskin? Perhatikan dirimu sendiri. Kau dengar? Paham, kakek? Aku akan lebih hati-hati ya. Aku nggak percaya orang asing lagi. Japasu. Pak manajer, pelanggan yang mau pesan datang. Dia yang pesan perhiasan giok ungu. Ya, dia ada di ruang rapat. Baik, aku akan segera pergi. Baik, aku akan memberitahu mereka dulu. Ya, ada pelanggan baru. Iya, dia orang kaya. Sebenarnya pabrik kami, karena sepupu saya, kualitas bahan jahit Anda sangat baik. Pelanggan baru itu wajar kok. Ya, tetaplah berbicara seperti biasa. Ayo, mari kita pergi lihat bersama. Baiklah, Pak Jenderal. Selamat datang. Maaf, saya terlambat. Sudah lama menunggu. Tidak apa-apa. Ini kita adalah... Ini adalah bos besar perusahaan kami. Sepupu saya, Shumo. Senang bertemu. Silakan duduk. Xian, apa yang kamu lakukan di sini? Di sini kami tidak menyambutmu. Tuan Qin yang saya ajak datang. Kalian tidak punya JD yang aku... Namun, aku percaya ukiran Tuan Zhao. Maka saya berpikir, mari kita, kedua keluarga bekerja sama. Aku juga dapat produk yang kuinginkan. Xiao Tian, ini adalah sepupu saya. Sepupu saya. Dia seorang pedagang jahat. Seringkali hanya dengan mulutnya saja mereka ambil bisnis, kita paksa berbicara dengan kata-kata yang mengesankan. Pemasaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kan persaingan yang adil. Xiao Tian harus belajar untuk menstabilkan pikirannya. Tuan Su memang bos besar. Kata-katanya selalu penuh makna. Entahlah. Tuan Qin dan Tuan Su, bagaimana pendapat mereka tentang usulan saya? Jika ini terjadi di masa lalu, kerjasama dengan orang ini menjijikkan. Tapi mengingat nilai uang yang diperoleh, kita tetap bisa bekerja sama. Sekarang sama sekali tidak perlu. Kalian sudah memiliki Zhu Fei? Tidak.
Tidak. Jadi maksudmu apa saat berkata begitu? Ada Pak Su di sini. Chad punya segalanya. Tuan Ye, serahkan pada kami. Tidak perlu memedulikan Zhou ini. Tuan Chu, kesan pertamaku baik padamu. Tapi saya yakin banget sama Emerald. Pak Shu masih sangat muda. Masih belum tahu kedalaman tempat ini. Haha, Zhou Xian, Lei Lukang, Lu Qiu. Jet kelas atas dari mana? Ini semua batu mentah beli Pak Su. Kalau bukan Lin hanya permata ungu, kamu pikir giliranmu? Tapi bagaimana kalau begitu? Itu hanyalah omong kosong belaka. Kalau punya kemampuan. Maukah Anda beradu kekuatan dengan saya? Siapa yang temukan perak ungu duluan? Baik, saya setuju untuk sepupu saya. Bermain cahaya saja membosankan. Mending kita coba cari hadiah-hadiah lainnya. Jika kamu menang, pilih jade dari gudang kami. Jika kau kalah, maka kau yang akan menggantikan aku sebesar 100 juta yuan. Apakah kau berani? Baik, itu kata-katamu. Kami juga menginginkan J kalian. Kalau begitu jangan sampai menyesal nanti. Bagaimana kalau seperti ini, kakak sepupu? Kau paham sedikit. Ayo kita mulai. Pak Zhou, ayo kita pergi. Siapa yang membuatmu melihat ini? Kakak sepupuku sangat hebat. Kalian, Pak Ye. Tidak usah terburu-buru. Kami sudah menerima pesananmu. Kami akan segera menyelesaikannya. Baiklah, aku akan pergi dulu. Tuan Zhou, kita pilih batu masing-masing. Ayo bertemu di area komentar. Baik, tidak masalah. Berisi batu giok berwarna ungu. Ada banyak sekali barang bagus. Riasan ungu ternyata ada di sini. Ukuran ini seharusnya cukup untuk digunakan. Kakak sepupu, kamu beli banyak sekali. Saat ini pabrik sedang kehabisan stok. Aku harus kembali setelah urusan ini. Oh, ada yang sedang mengolah batu. Ayo cepat ke sana untuk melihat. Aku sudah membeli begitu banyak. Kamu mau menang dengan jumlah banyak stok pabrik? Kami perlu diisi lagi. Siapa dulu yang akan mulai? Tentu aku yang mulai dulu. Aku rasa cukup baik. Kedengarannya bagus. Pasti ada sesuatu di sana. Pak Qin, barang gudangmu harus jadi milikku. Selama kamu bisa menang gudang kami. Selamat datang, Tuan. Silakan mulai memotong. Sebuah batu berwarna abu-abu. Ini benar-benar akan runtuh. Sudah dipotong. Tidak ada apa-apa lagi. Kekuatan Anda bukan level seperti ini. Bukan level seperti di belakang saya masih ada guru. Coba Anda potong bagian ini. Baiklah, cukup dengan ini saja. Bagian ini pasti bisa. Wah, apa yang terjadi? Ini jadait hijau penuh. Masih cukup baik. Bagaimana Pak Zhou? Bukankah Anda ingin mengeluarkan Emerald Ungu? Tidak ada apa-apa di sini. Pak Zhou, saatnya giliran Anda. Jangan terlalu percaya diri. Kalian juga dapat Emerald Ungu. Kita juga imbang gitu dong. Bahkan kami tunjukkan sesuatu yang keren. Mari kita mulai dari bagian ini. Baiklah. Sepertinya mereka ingin menghasilkan Zifei. Ini tidak semudah itu. Benar sekali, Zifei bukan jade paling berharga. Mereka semua tidak akan bisa mendapatkannya. Naiknya sangat tajam. Wow. Luar biasa. Benar-benar begitu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Batu asli pertama jadi Zifei. Pemuda ini pasti seorang ahli. Ini sangat menakutkan. Tuan Zhou, bagaimana kabarnya? Kini mereka sudah terima kenyataan. Tuan Su memang sangat rahasia. Tuan Zhou, terima kekalahan. Baik, sampai di sini hari ini, bos. Batu-batu mentah yang tersisa masih mau dipotong lagi? Kalau begitu, tidak usah dipotong lagi. Mari kita berangkat sekarang. Baiklah. Semua bahan jade sudah siap ya. Ya, batu-batu mentah ini cukup. Kita sudah menggunakannya untuk beberapa waktu.
Baiklah, saya akan pulang dulu. Kamu kerjakan dengan baik di sini. Jangan biarkan aku bersihkan kekacauan lagi. Tentu saja, kakek. Tenang saja. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Pelanggan dari pesanan Jade besar kemarin. Mereka bersikap baik kepada Pak Zhao. Untuk para profesional teknis seperti ini, gajinya harus lebih tinggi dong. Paham ya? Paham ya? Kerjakan dengan baik. Saya akan pulang dulu. Kan baik. Ada apa? Ada apa? Aku tak bisa serap ci udara. Kekuatan mentalmu terlalu kuat. Kekuatan fisikmu terlalu lemah. Serap kembali aura spiritual harta itu, dia akan meledak. Apa? Apa yang harus kulakukan? Aku memberimu latihan tubuh. Jue Bati. Serap ki untuk tingkatkan kekuatan fisikmu. Keseimbangan tubuh dan jiwa, barulah kamu berubah total. Terima kasih, kakek. Begitu banyak benda esensial. Ternyata hanya lengan kanan yang dilatih. Sepertinya kita cari barang antik lagi. Aku tak tahu kekuatannya. Dia. Aku tidak merasakan apa-apa. Coba ganti sisi lainnya. Aduh, panas sekali. Namun, kalau terus melanjutkan latihan, rasanya seperti tubuhku bisa menahan peluru. Xiaxi sedang sibuk. Shumo, kamu datang? Aku mau cari kamu. Nah, ceritakan dulu yang kamu cari. Ada apa denganku? Aku dengar dari rekan kerja, barang antik luar negeri banyak sekali. Banyak orang belanja luar negeri. Hayo kita coba bareng ya. Kebetulan aku punya ide. Kamu dan aku sama pendapat. Hayo kita ke negara T ya. Aku sedang berada di Chinatown. Di sana ada teman-temanku. Kita bisa pergi bersama dan melihat-lihat. Baiklah, aku akan memesan tiket penerbangan. Kita akan pergi bersama besok. Nya, bisa dilakukan. Hari ini, aku akan mengajakmu makan malam. Baiklah, ayo pergi. Bing Bing. Sumo, inilah dia. Inilah saudari saya, Chen Bing Bing. Juga menjalankan bisnis perhiasan. Kami mengenalnya melalui bisnis kami. Rumah mereka berada di sini. Tuan Su, saya dengar dari Jasin. Kamu ahli batu giok dan antik. Biasa-biasa saja. Bing Bing langsung membawa kami ke sini. Ayo lihat pasar antik di sini. Baiklah, silakan ikuti saya. Orang dalam negeri banyak datang. Di sini ada Taobao. Jadi beberapa penjual barang palsu lokal juga ikut datang ke sini. Berpura-pura menjadi penduduk setempat. Menipu pembeli dari Tiongkok. Saat memikirkannya, rasanya lucu sekali. Mereka benar-benar berkeliling untuk membeli. Namun, semuanya tetap barang palsu. Tapi dengan adanya Tuan Su, ini masih barang palsu. Benar sekali. Saya yakin kalian tidak akan terjebak. Benar sekali. Orang tak mampu selalu dirugikan. Kebanyakan orang di sini Tionghoa. Wah, kebanyakan ini perlengkapan budaya. Ya, di sini umat Buddha. Beberapa dupa tua. Patung Buddha ini dijadikan barang antik. Bisa menipu satu saja sudah cukup. Mungkin di dalamnya ada barang asli. Saya melihat sesuatu yang sangat bagus. Mari ikuti saya. Tuan Su, apa yang Anda minati? Tuan Su, apa yang Anda minati? Palsu. Tuan, tempat pembakaran dupa ini, bagaimana harganya? Ini berasal dari dalam negeri. Tempat pembakaran dupa ini sebenarnya aku dapat barang lama di sini. Brazier dupa zaman Ming Xuande. Nilainya 50 juta. Ini seharusnya Tungku Xuande. Ini ada di luar negeri. Tuan, saya khusus datang dari dalam negeri. Tentu saja saya tahu nilai barang. Jangan jual kompor pembakaran dupa padaku. Kamu juga paham ya? Aku juga minta sedikit aja, ambil saja 100.000 yuan. Dia sedang menguji kejujuranku. Aku tak bisa mudah setuju, bos. 100.000 yuan terlalu mahal. Mungkin 50.000 dengan jangan menawar seperti ini. 50.000 itu terlalu sedikit, ikan lebih banyak lagi. Aku berikanmu angka keberuntungan. 80.000 tidak bisa lebih banyak lagi. Mari, ambil saja. Jackson memberikan uangnya. Maaf. Ciasi, ambillah ini. Ayo kita lihat tempat lain. Shumo, kompor. Kompor ini kompor Xuande. Kamu juga sudah melihatnya. Ini Tungku Ming Xuande. Harganya lebih dari 50 juta yuan. 50 juta yuan. Benar sekali. Kamu dapat 50 juta dalam 2-3. Kamu benar-benar hebat. Mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Yang penting adalah kemampuan melihat peluang. Cepat pilih barang untuk toko saya. Tapi aku yang membawamu ke sini. Bing Bing jadi pemandumu. Untukku, kerja kerasmu tidak sia-sia. Baiklah, aku akan pergi melihat lagi.
Di sini. Aku menemukan sesuatu yang sangat baik. Patung Buddha Guanyin, palsu. Kirimkan obat Tianya Yuse. Harganya 200 juta yuan. Bos, patung Buddha ini. Bagaimana harganya? 50.000 yuan itu? Ini terlalu mahal, boleh lebih murah. Begitu. 400 tidak boleh lebih, sedikit lagi. 5000, jangan terlalu banyak. Ini bukan barang yang berharga. Di sini banyak patung Guanyin. 5.000 itu terlalu sedikit. Tidak mungkin ditambah lagi kan? Mari kita beli di tempat lain. Harga di sini terlalu mahal. Oke, aku jual 5.000. Itu memang tepat. Patung Guanyin seharga 5.000 sudah cukup. Pemilik patung Guanyin ini saya tawarkan 10.000. Saya mau. Anak itu akhirnya tidak tahan lagi. Tadi dia mengintip dari belakang. Aku tahu mereka akan berebut Guanyin palsu ini ya. Kau harus benar-benar mengingat dengan baik. Saudara, ini kamu tidak sesuai dengan aturan kan? Ini bukan barang asli. Kami yang membelinya terlebih dahulu. Harga tertinggi menang. Saudara kecil ini. Maaf, patung ini tidak bisa dijual padamu. Kau ambil barang dariku. Aku menawarkan 20.000. Anak ini jelas seorang ahli. Harga naik juga mau. Barang ini pasti ini adalah barang berharga. Aku tidak akan membiarkan. Aku menawarkan 50.000, 80.000. Aku menawarkan 100.000. Kalau kamu lebih tinggi daripada aku akan memberikannya padamu. Ayo kita bergerak. Aku tidak punya cukup uang. Kau berani bandingkan mahar denganku. Anak kecil yang tak tahu apa-apa. Anak itu mau tawar harga tinggi. Pasti barangnya sangat bagus. Lihat apa lagi dia mau beli. Tuan, kawan ini. Bagaimana cara menjualnya? Ini 50.000. Apa? Cawan ini harganya 50.000. Harga yang lebih murah saja. 45.000. Kalau kau tidak membelinya, ada orang lain yang akan membelinya. Bos ini ingin kita berdua lelang. Baiklah, manfaatkan kesempatan ini. Tidak mungkin seperti yang kau inginkan. Baiklah. 45 saja. 45.000. Berikan padaku barangnya. Beli mangkuk jelek seharga 40.000. Sungguh lucu sekali. Tak punya duit, ngapain ke sini? Terkadang, mencuri barang orang lain tidak selalu hal yang baik. Bapak Chia Xin Shu, apa maksudnya itu? Orang tadi mengikuti kami. Dengar kabar kita dapat barang murah. Mencoba merebut barang dari Sumo. Sumo beli patung. Sebenarnya patung itu palsu. Kalian semua sudah mengetahui semuanya. Sumo benar-benar hebat. Kamu bahkan berusaha menjebakku. Kalian sengaja melakukan ini, sengaja mengelabui aku. Aku beli sampah seharga 100.000. Aku nggak bikin jebakan buatmu. Kamu sendiri yang membelinya. Jangan halangi barang ini milikku. Kamu juga sama. Kan, ini sampah yang harganya 40.000. Kamu tahu ini barang palsu. Ini mangkuk glasir Song Tianqingku. Warna glasirnya kental dan lembut. Kualitas bahan dasarnya tebal dan padat. Kamu tidak lihat detail barang antik. Ini keramik biru Song asli. Nilainya bisa mencapai 200 juta yuan dalam beberapa tahun lagi. Kemungkinan besar nilainya akan terus meningkat. Itu mustahil. Bagaimana mungkin aku beli barang palsu? Nilai barangmu 200 juta loh. Itu mustahil. Aduh, barang berharga senilai 200 juta yuan. Ternyata aku jualnya 50.000 rupiah. Aku benar-benar rugi. Sumo, kamu benar-benar ahli menipu orang. Ini buat orang yang curang. Ingat pelajaran. Ayo kita lanjut berkeliling di sini. Ayo. Aduh. Setelah seharian berkeliling, sungguh melelahkan sekali. Aduh. Kalau aku dapat banyak uang sehari-hari, meski capek, aku tetap bersedia. Kita dapat banyak hasil kali ini. Setidaknya nilainya mencapai jutaan yuan. Benar sekali, barang di sini jauh lebih baik. Kurasa orang sini memang lebih tertarik. Aku tidak tertarik dengan itu. Sungguh bagus. Besok kita jalan-jalan lagi ya. Mungkin masih ada barang bagus. Tak perlu terburu-buru. Mari kita lakukan dengan santai. Hari ini kita beli cukup banyak. Kita mungkin akan menarik perhatian mereka. Kalau kita beli lagi mungkin dianggap mangsa muda. Harga pun naik dengan tajam. Pengetahuan Sumo memang masuk akal. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kita istirahat 2 hari. Yah, ayo. Semoga kita bisa menghasilkan keuntungan besar. Ayo. Efek latihan malam ini cukup baik. Tubuh fisik menjadi lebih kuat. Kamu makin terampil pakai kekuatan mental. Sayang sekali, perangkat sebesar ini pun tak tahan. Gunakan seperti ini.
Ah, 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 Shimo. Kamu hari ini kok beda ya? Nggak lah. Aku juga merasakan, aku bersinar terang loh. mungkin itu karena latihan tubuh fisik. Tidak menyangka aku bisa memutihkan kulit. Apakah kamu mencuri produk perawatan kulit cepat bagikan? Mana mungkin. Aku memang cantik alami. Baiklah, baiklah, segera makan. Nanti kita cari barang murah lagi. Aku masih ada urusan lain nanti. Kalian pergi dulu. Baiklah. Kita tahu di mana? Di dalam. Tidak tahu bagaimana keadaan rumah kami. Ayahku yang menjalankan toko sendirian. Selalu sedikit khawatir. Mungkin besok kita kembali. Tinggal 2 hari lagi ya. Aku sudah mengingatkan dia. Mari kita beli barang. Bagaimana bisa berhenti di tengah jalan? Koin daguan Song Utara asli. Pemuda itu. Kamu benar-benar paham barang-barang ini? Ini baru aku terima. Bos mau semua set ini? Ini. Kita ingin membeli semuanya, aku akan memberimu 10.000 yuan. Barang ini begitu mahal. Kalau begitu, aku tidak peduli. Ini baru aku beli, beberapa detail di dalamnya adalah belum lihat lagi. Nanti mungkin ada barang spesial yang berharga. Kamu kan sudah mengirimnya. 10.000 itu tidak mahal itu. Bos kamu bilang itu cuma sekali. Barang bagus mana yang bisa diambil? 1000. Kalau tidak, aku akan pergi. 15002. Ambil saja. Aku juga beberapa hari tidak buka, mengambil keberuntungan. Baiklah ya. 15002. Berikan uangnya pada Jiasin. Hai Shimo. Papan tembaga biasa tidak terlalu berharga. Beli banyak gini rugi nggak? Ini kata di koin tembaga Daguotong Baosong Utara. Skrip Kaisar Huizong paling terkenal. Sangat langka. Adalah ini bernilai lebih dari 10 juta. Ada belasan keping di sini juga. Belasan keping. Itu pasti lebih dari 100 juta. Ya, Shimo. Kamu benar-benar luar biasa. Hei ayah, ada apa denganmu? Bagaimana dengan Jiasin? Kamu pulang saja sekali lagi. Ada beberapa urusan di rumah. Ada apa denganmu? Ini. Saat-saat seperti ini sulit untuk dijelaskan. Kamu tetap pulang saja sekali lagi. Ada apa? Ada apa yang terjadi? Aku tak tahu ayahku memanggilku pulang. Dia pasti butuh bantuanku. Mari kita segera kembali. Yuk kita kembali, beritahu Bingbing. Baik, Ayah, apa yang terjadi? Jiaxin, banyak sekali barang antik ini. dari mana kamu mendapatkannya? Jiaxin, akhirnya kamu kembali juga. Ayah. Maaf ya. Ada apa sebenarnya? Jiaxin, Barang-barang ini, semuanya palsu? Apa? ayah, semua barang ini dibeli olehmu. Yah, Paman Zhang. Halo Pak Zhang. Aku menghabiskan total 100 juta. Apa? Apa? 100 juta buat barang bekas doang. Ayah, kau meminta aku bicara apa yang baik-baik saja? Aku sudah bilang padamu sejak keluar. Kau jaga hotel di rumah ya. Aku beli barang. Halo teman. Teman, kembali dengan kejutan sebesar itu untukku. Aku juga tidak tahu. Aku sampai tertipu. Kalau bukan Pak Malaya datang menemuimu, sesuatu ini agak tidak benar. Aku juga nggak tahu ini palsu. Pak Zhang, semua barang ini kau beli semua dari satu orang. Ayah, setidaknya kau paham barang antik. Siapa yang beli dari satu orang begitu banyak barang seperti ini? Jiasin, Pak Zhang juga tertipu. Hal yang paling mendesak saat ini. Bisakah kita dapatkan kembali uangnya? Orang-orang hanya tertarik pada uang. Bagaimana bisa kita dapatkan dengan mudah? Pak Zhang, masih bisa hubungi orang itu. Aduh, hari ini saya baru menyadari bahwa barang-barang ini adalah palsu. Saya belum menelepon. Aku tak yakin bisa menghubunginya. Ya, untungnya saja, jika Anda pergi tanpa berpikir, mereka pasti akan curiga. Mereka akan cepat pindah. Baru hari ini kita datang. Mereka belum lari begitu cepat. Pak Zhang hubungi mereka sekarang. Katakan saja seseorang ingin membeli lagi barang-barang antik mereka. Tetaplah bersama mereka. Kata Xiaomo memang benar. Saya akan segera menelepon. Hai saudara tiga. Saya adalah Kepala Zhang Yan. Halo Pak Zhang. Ada apa kamu malam ini? Saya ingin memberitahu Anda, barang yang saya dapatkan dari Anda. Aku jual barang mahal hari ini. Selamat untukmu. Selamat. Itu bukan intinya. Klien ini sangat kaya. Dia datang ke saya, dia tertarik pada banyak sekali barang, ingin ambil beberapa lagi. Namun, barang ini baru saja saya dapatkan. Aku tak bisa jual semuanya. Bertanya kepada saya, dia dari mana asal barang ini sesuai dengan aturan-aturan. Saya juga tidak bisa memberitahunya.
Lalu dia meninggalkan nomor teleponnya. Saya diminta untuk mempertimbangkannya dengan baik. Saya berpikir begitu selama beberapa saat. Baru kemudian saya meneleponmu. Saya ingin menanyakan maksud Anda. Ya. Saya sudah mengerti. Beberapa hari lagi, saya akan menemuimu. Ah, baiklah, baiklah. Bagus sekali. Karena mereka janji datang lagi. Kata-katamu, nanti kita ikuti jejaknya ya. Cari dalang di balik mereka. Barang palsu dalam jumlah besar, mereka pasti lokasi palsu. Apakah Shumo harus melaporkannya? Tidak perlu laporkan dulu ya. Justru akan membuat mereka curiga. Tinggalkan saja urusan ini pada saya. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Kamu juga capek seharian naik pesawat. Sudah cukup melelahkan. Ya, kalau Paman Jiang datang, kata-katamu, ingat untuk memberitahu saya terlebih dahulu. Saya akan pulang dulu untuk beristirahat. Baiklah, Xiaoming. Cepatlah berjalan dengan hati-hati. Kawan Chiang, aku mau bicara. Kamu bisa berdiskusi dengannya. Ada apa? Beberapa hari lalu beli barang Jiang Deiyuan itu. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi? Kami ditemukan. Dia tak dapat temukan tempat ini. Barang ini selesai, kita pergi. Bukannya Jiang Deiyuan itu. Coba kenalkan bisnis kita. Lalu apa lagi yang dikatakan? Kami sudah jual satu barang. Kita, maksudmu, dia sengaja mengundang kita ke sini. Awalnya aku juga merasa ini mungkin adalah jebakan. Tapi kemudian aku berpikir, orang tua tidak mungkin pikir itu. Jadi aku datang bicara dengan kakak. Cari tahu bagaimana cara menangani ini. Pikiranmu memang benar. Kita tetap harus berhati-hati. 2 hari lagi, kita pindahkan uang ke tempat. Lalu kamu dan Dave pergi lagi. Periksa dengan cermat. Kalau bisa lakukan satu pesanan. Kalau tidak, kita tarik diri saja, kawan baik. Saya juga berpikir seperti itu. Baiklah, lakukan saja seperti ini. Ayo, pergi saja. Hei, ada apa Paman Zhang? Hai, adik perempuan, adik nomor 3 baru menelepon. Sore kita bertemu di ruang Hong Yun. Atau kamu punya punya waktu? Saya ingin bertemu dengan pelanggan saya. Ya, baik, saya paham. Saya akan pergi bersamamu. Apa, Zhang? Maafkan saya. Saya terlambat. Ayo, duduklah. Baik-baik, biar saya perkenalkan. Ini pelanggan saya, Sumeng. Dia ingin koleksi barang antik. Bapak Su itu seorang apa? Ayah saya menjalankan beberapa usaha. Kakek saya suka koleksi barang antik. Aku juga mau beli beberapa. Wah, ini benar-benar anak muda kaya. Orangnya bodoh, tapi punya banyak uang. Mungkin. Mari kita lihat dulu barangnya. Tidak masalah. Sama seperti toko Tuan Zhang. Tuan Shu. Ini cuma sampel yang kami bawa. Jika Anda puas, mari kita janji waktu yang tepat saya antar barang ke lokasi Anda. Apa maksudnya itu? Coba tunjukkan padaku barang seperti ini. Kau meremehkanku ya? Kamu masih pikir aku sudah ditipu? Bagaimana mungkin? Lao Zhang sudah bicara. Kita sudah sering kerja sama loh. Benar kan? Tentu saja, Lao Zhang memang begitu. Aku tahu. Aku paham. Perbedaannya sangat mencolok. Perbedaannya sangat besar. Tunggu dulu. Duduklah dulu. Aduh, tunggu sebentar, tunggu dulu. Duduklah dahulu. Duduk dulu, ayo duduk. Pak Shu. Kita harus membicarakan sesuatu dengan baik, bisa dibicarakan kan? Saya ini saya ini. Cenderung berhati-hati. Pak Shu, jangan marah padaku. Harus diakui, Pak Shu, Anda memang pandai melihatnya. Dengan sekali lihat, aku tahu itu. Produk saya sedikit memiliki sedikit cacat. Namun, lihatlah toko ini. Ayo kamu lihat sendiri ya. Baiklah ya. Sato, coba lihat sebentar. Wah, bagus sekali. 9 patung perunggu yang benar-benar unik. Mereka punya barang bagus loh. Saya kira semuanya hanya barang palsu. Sepertinya mereka pakai barang ini goda klien. Benar-benar asli atau tidak? Orang biasa memang mudah terjebak. Yah, ini lumayan bagus. Hanya untuk ini saja. Bagaimana mungkin? Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dibawa kemari. Oke, aku akan pergi nanti. Kamu pergi ke sana. Tentu saja bisa. Namun, waktu ini lokasinya harus kita tentukan sendiri. Kita harus bersiap-siap, tapi Pak Su nanti bawa cukup uang ya. Uang bukan masalah. Baik sekali. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Ya, kerjasama kita bagus. Ayo, hari ini aku yang bayar. Panggil pelayan untuk menyajikan hidangan baik. Kakak. Adik ketiga.
Bagaimana dengan Davey? Apakah kesepakatan sudah tercapai? Baik, tidak masalah. Namun, anak itu cukup jeli dalam mengamati. Kami baru bawa pulang barang palsu, tapi dia langsung menemukannya. Ya, sepertinya dia cukup pintar. Namun tetap seperti biasa. Kami langsung menunjukkan barang aslinya. Dia langsung percaya. Kawan ketiga, apakah dia sedang memancing? Apakah dia sedang memancing? Dulu kita ganti tempat tiap order. Ini transaksi pertama. Risiko masih cukup tinggi. Kak, aku juga kurang yakin. Namun anak ini terlihat cukup cerdas, tapi dia terlihat polos ya. Menurutku, risikonya tidak akan terlalu besar. Entah kenapa. Aku mulai merasa agak cemas. Bukti tahap. Baiklah, kalian pilih yang dekat kita nanti. Transaksi di tempat jauh. Dengan membawa alat-alat yang relevan. Security sedikit. Baik, tidak masalah. Kepala kami akan mengurusnya seperti ini. Kalau ada masalah, segera beritahu saya. Beritahu aku segera. Sudah jelas. Sudahlah. Ya, sudah cukup. Waktu sudah mulai gelap. Ayo pulang dan istirahat. Ya. Otot-ototku sudah terlatih dengan baik. Selanjutnya, saatnya memperkuat tulang-tulang. Rasanya seperti kekuatan telah meningkat. Hei. Baru saja berhasil melampaui batas, tidak bisa mengendalikan kekuatan yang ada. Dulu aku bikin barang palsu. Sudah waktunya untuk menghubungi saya. Kamu datang. Bagaimana kabar ayahku? Ada kemajuan. Mereka akan segera datang menemui saya. Nanti kita hancurkan sarang mereka. Semuanya jadi sederhana. Bagaimana dengan Paman Sang? Dia tidak datang hari ini? Ayahku akan segera datang nanti. Xiaomeng. Kamu di sini ya? Syukurlah. Saudara 3 meneleponku. Sampaikan transaksi sore. Kenapa di pegunungan? Mereka benar-benar sangat berhati-hati. Ada masalah apa? Gak apa-apa, cuma sedikit ribet. Pak Jang, aku pulang dulu. Nanti aku akan datang lagi. Hati-hati ya. Pak Xu. Membiarkan Anda menunggu lama. Pengiriman barang kali ini memerlukan waktu. Kak Li, buka dan lihatlah. Buka. Bagus sekali. Di sini ada begitu banyak toko. Aku harus memilih-milih barangnya biar mereka yang membawaku ke pangkalan. Ini cukup baik. Ini tidak terlalu bagus. Ini juga cukup baik. Aduh. Semua ini palsu. Beberapa yang asli ada di sini. Dengan begitu, jumlahnya tidak akan cukup Wan Xu. Bagaimana mungkin barang ini bisa palsu? Semua ini sudah diperiksa ahli. Lagi pula, barang ini keluar. Nggak bisa dibawa balik. Silakan lihat lagi dengan teliti ya. Apa maksudmu? Saya membeli sesuatu. Aku bilang itu palsu. Memang palsu? Jumlahnya saat ini belum cukup. Saya tolak barang ini. Jika jumlahnya masih kurang, aku harus lihat gudang kalian. Chuan Shu. Kami cuma punya barang ini karena sudah datang-datang. Anda harus mengambil semuanya. Uang juga tidak boleh kurang. Bagaimana? Kamu mau jual beli paksa ya? Kamu bisa mengartikan itu seperti ini. Benar Pak Shu. Tolong jangan membuatku kesal. Semua hal ini benar. Aku nggak mau hal buruk terjadi. Tenanglah dulu. Kita semua adalah teman. Kenapa harus membuat suasana menjadi tegang? Kenapa begitu tegang? Pak Jang. Aku tetap bersikap seperti dulu. Kamu bawa aku temui pengurusmu selama barangnya benar-benar asli. Uang bukan masalah. Hentikan transaksi. Kau si anak nakal. Kau berani menipu kami. Kau sudah kenal pria tua ini. Bukan begitu? Aku bilang. Kenapa kau selalu cari? Kami sudah diserang. Kamu tahu markas kita mau lapor polisi? Kita sudah menyelesaikan semuanya kan? Kalian memang berhasil menemukan kami. Kamu harus patuh ya. Kalau tidak, aku tembak kepalanya. Segera pindahkan dirimu ke sini. Cepat. Xiaomeng, aku yang membuatmu terjebak. Jangan maju lagi. Kalau tidak, aku tembak kamu.
Aduh, rasanya ada sedikit perasaan. Mungkin kau coba tembak sekali lagi. Aku benar-benar tidak percaya. Kau takut dengan peluru ya? Apakah orang tua ini takut? Aku yakin pelakumu habis. Ah, Tidak mungkin menyerangku. Kalau tidak percaya, coba tembak saja. Kau yang memaksaku melakukan ini. Astaga. Kamu patuh ya? Kalau tidak, aku tembak kepalanya. Ah, kau ini. Ada apa denganmu? Kenapa tidak pasang magasinnya? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kembalikan uang Paman Zhang. Tidak ada satupun yang terlewat. enggak lah. Kakak, tolonglah aku. Kakak, aku hanya seorang tukang pengantar. Aku tak peduli uangnya. Di sana, kakak, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Baik, beritahu lokasi orang itu. Aku akan mengampunimu. Baiklah, aku akan. Di sana, kota Qingyuan, desa. Halaman kecil di sini, aku bisa membawamu pergi. Baiklah, kalau begitu, kau harus berhati-hati. Paman Zhang, kamu pulang dulu dan laporkan ke polisi. Polisi tangkap orang-orang ini. Aku yang urus sisanya sendiri. Baiklah, tapi pastikan kamu tetap berhati-hati. Baiklah. Baiklah. Lausan, aku pergi dulu. Aku menunggu di tempat biasa, katakan di tempat lama. Ah, aku tahu. Aku bilang di dermaga sungai itu, aku bisa membawamu ke sana. Kalau begitu, ayo ikuti jalannya. Baiklah, bagaimana kita melangkah ke depan? Kakak. Lurus 5 km ke depan, lalu belok ke kiri. Ada apa dengan Paman Zhang? Xiaoman mungkin sedang dalam bahaya. Jiaxin telah diculik. Ketika aku sampai di rumah, aku tak bisa temukan Jiaxin. Ponsel Jiaxin masih tergeletak di tanah. Tenang, jangan panik semuanya. Berikan pada saya. Kakak 3, apakah kamu baik-baik saja? Orangnya datang, cepat kemari. Ya. Kakak 3, kamu mengkhianati aku. Apakah polisi akan segera datang saat aku pergi saat aku masih mengirimimu pesan singkat? Kakak 3, kamu mengkhianati aku. Apakah polisi akan segera datang saat aku pergi saat aku masih mengirimimu pesan singkat? Jangan salahkan dia ya. Aku yang minta dia bawa aku. Tapi jangan khawatir. Aku sendiri saja. Aku tidak melaporkan ke polisian. Sumo, cepatlah selamatkan aku. Rupanya kamu adalah Sumo itu. Kamu mau bantu Pak Zhang dapatkan 1 miliar itu. Kamu sudah tahu semua ini kan? Maka cepatlah lepaskan Jiaxin. Lalu kembalikan uangku. Terakhir baru kamu menyerahkan diri. Kamu bermimpi. Coba saja gerakan aku sekali saja. Aku tembak dia sekarang. Kamu pikir aku takut ya? Antara kita berdua tidak dendam. Miliaran itu dia berikan sukarela. Biluka, lagi pula main liar dunia barang antik. Kamu harus pergi sekarang. Kamu pergi sekarang juga. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Kamu. Ini mustahil. Kamu bukan manusia. Sekarang kamu bisa mempertimbangkan dengan baik kata-kata yang baru saja kukatakan itu. Sekarang Anda bisa mempertimbangkan kata-kata yang baru saja saya ucapkan. Apakah uang dikembalikan? Pagi. Tentu saja, pergi. Aku dengar semua yang kamu mau. Kalau begitu, cepatlah transfer uangnya. Sudah berlalu. Hei, Paman Zhang, uangnya sudah diterima kan? Sudah sampai. Jiaxin baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Tenanglah, kami akan segera kembali. Baiklah. Semua orang menutup kepala. Duduklah di sana. Menakuti saya. Kira-kira hampir tidak bertemu denganmu. Baiklah, tidak apa-apa. Kali ini, terima kasih banyak padamu. Kamu sangat membantuku. Saya masih selamat dari kematian. Apa yang kubantu belum cukup. Lagi pula, 1 kali saja tidak cukup. Bagaimana? Kau masih ingin aku mengorbankan diriku? Bagaimanapun juga, aku tak peduli. Baiklah, cepat pulang saja. Ayahmu benar-benar terburu-buru. Yah, pergilah dulu menunggu di mobil. Aku perlu menyelesaikan beberapa hal. Baik.
Yo, Produk asli. kami sudah mendapat banyak sekali hasilnya. Kalian memang cukup kaya ya. Hah? Baiklah, kalian tunggu di sini saja. Polisi akan segera datang. Sedangkan untuk penjemputan kalian, aku rasa tak akan datang lagi. Kalian masih berlatih ya? Agak bosan juga. Aku juga begitu. Kalau begitu kapan kita mengadakan pernikahan? Aku sedang memikirkan pernikahan yang cukup berarti. Ayo kita keliling dunia yuk. Baiklah, cari barang bagus di jalan. Baiklah.